Mas, Mas, percayalah padaku sekali lagi. Aku benar-benar tidak membohongimu. Anak itu benar-benar milikmu. Jangan tinggalkan aku ya. Pergi kau. Aku bilang anak dalam perutmu sudah bilang padaku aku bukan ayahnya. Pura-pura apa kau? Pernikahan ini pasti akan kuakhiri. Mas, Hei Joe, cari aku pengacara sekarang. Aku mau cerai dengan istriku. Mas, Menikah 10 tahun. Istriku akhirnya hamil tak kusangka. Aku bisa mendengar isi hati anak dalam perut istriku. Dia bilang padaku anak yang dikandung istriku bukan anakku sama sekali, istri. Kau lelah. Mas. Bukankah kau bilang, saat aku hamil kau akan mentransfer aset kepada bayi kita? Aku ingin memberi jaminan pada anak sekarang. Perjanjian pengalihan aset ini tanda tanganlah segera. Baik, aku tanda tangan. Ayah, jangan tanda tangan. Ibu membohongimu, aku bukan anakmu, aku anak ibu dan paman lain. Jika menandatangani perjanjian, kau akan kehilangan segalanya. Suara apa tadi? Mas, ada masalah? Mas, tanda tanganlah segera supaya aku bisa tenang melahirkan. Jangan tanda tangan, ayah. Jika kau tanda tangan, bersiaplah ibu dan pria lain membawa kabur harta dan kau akan terlantar di jalan. Suara ini apakah dari perut istriku? Apakah aku bisa mendengar dari perut istriku isi hati anak? Mas, kamu kenapa sih? Jangan-jangan kamu mau mengingkari janji. Ayah ibu sudah lama mengkhianatimu. Aku bukan anak ibu dan ayah aku anak hasil ibu dengan laki-laki lain. Aku bukan anakmu. Aku bukan anakmu. Sialen. Sarah Tanjaya, kamu berani mengkhianatiku? Aku akan menceraikanmu. Mas, kamu ngomong apa? Kapan aku mengkhianatimu? Aku tanya kamu. Apakah anak di perutmu itu milikku? Kalau itu milikku, sekarang kamu ikut aku melakukan tes DNA. Ayo, tidak boleh aku mas. Aku baru hamil 2 bulan melakukan tes DNA. Harus menusuk cairan ketuban, aku bisa keguguran. Tuh kan? Ibu panik. Kamu langsung saja cerai dengannya. Orang seperti ini tidak pantas bersamamu. Kalau tidak mau pergi sana. Aku tidak mau melihatmu lagi. Halo Laujo, apakah surat perceraian sudah siap? Sudah, Pak Wang, aku segera datang. Baik. Mas, kenapa kamu tidak percaya padaku? Lihat di sana. Berbahaya sekali. Ada apa itu? Sepertinya dia sedang hamil. Sayang. Sarah Tanjaya, kamu berdiri di sana ngapain? Jangan kamu kira dengan begini aku tidak akan menceraikanmu. Xiaosui, kamu mau ngapain? Jangan gegabah. Ini baik-baik saja. Kamu berdiri di atap ngapain? Ayah akan segera menyelamatkanmu, ayah. Jangan naik. Aku lompat dari gedung demi Wang Li. Aku tidak ingin hidup lagi. Kamu apa, Wang Li? Dasar binatang, Xiaosui bersamamu 10 tahun penuh. Kamu malah memaksanya lompat. Apa yang sebenarnya kamu lakukan padanya? Apa yang aku lakukan padanya? Tanyakan saja padanya sendiri. Apa yang dia lakukan di belakangku? Anak di perutnya. Sama sekali bukan milikku, dia lompat. Apa hubungannya denganku? Apa? Maksudmu anak perempuanku berselingkuh? Ini tidak mungkin. Sarah Tanjaya, kamu punya masalah apa? Aku cuma menceraikanmu kan? Apa perlu lompat dari gedung? Mas, kamu salah paham. Aku benar-benar tidak melakukan hal yang salah padamu. Aku mohon, Mas. Jangan cerai aku ya. Aku mohon padamu, aku mohon. Xiaosui, ayah ada di sini. Dengarkan ayah. Jangan lakukan hal bodoh. Kita bicara pelan-pelan setelah turun. Jangan bertindak gegabah. Ayah, katakan pada Wang Li. Aku tidak berselingkuh. Kami bersama selama 10 tahun. 10 tahun penuh.
Tanpa dia, apa yang harus kulakukan sendirian, Ayah? Aku perintahkan kamu, sekarang pergi minta maaf pada putriku. Putriku seperti apa? Apa aku tidak tahu? Dia tidak mengkhianatimu. Jangan berpura-pura di depanku. Sejujurnya, anak dalam kandungannya sudah memberitahuku segalanya. Itu bukan anak kandungku. Asistenku sebentar lagi akan membawa surat cerai. Bahkan jika dia melompat dari gedung hari ini, surat ini tetap harus ditandatangani. Kamu bodoh, Wang Wangli. Apa otakmu kemasukan air? Anak dalam perut bisa bicara? Mustahil? Menurutku kamu sudah gila. Xiao Shui, dengarkan ayah, jangan gegabah Wangli. Dia tidak akan menceraikanmu, aku jamin. Ayah, katakan pada Wang Li. Aku melakukan tes DNA anak itu miliknya. Tapi saat aku melakukan amniosentesis, anaknya hilang. Aku tidak bisa hamil lagi. Aku tidak bersalah padanya, aku sungguh tidak bersalah padanya. Direktur Wang, Apakah surat cerai sudah dibawa? sudah dibawa tapi kamu jangan tanda tangan. Kenapa? Rumah sakit baru saja menelepon, menyuruhku memberitahumu, Nyonya sudah melakukan tes DNA anak yang dikandungnya. Memang anakmu hanya saja. Hanya saja saat tes DNA dilakukan anaknya keguguran. Apa? Kamu bilang anak itu milikku? Benar. Dasar brengsek, apa yang kamu tunggu? Cepat pergi bujuk putriku. Istri. Cepat panggil dokter. Suami, ada apa denganmu, sayang? Aneh, aku di mana aku ini? Ini ruang pemeriksaan kehamilan. Bukankah aku baru saja mati? Aku terlahir kembali. Suamiku, bukankah kamu bilang, setelah aku hamil, kau akan mentransfer semua harta kepada bayi kita? Aku ingin memberinya jaminan sekarang. Perjanjian ini cepat tanda tangani. Tanda tangan perjanjian? Iya, kau sudah janji padaku. Cepat tanda tangani perjanjian ini. Aku ternyata terlahir kembali ke setengah jam sebelum istriku bunuh diri. Aku ingat suara hati itu muncul pada saat ini, yang membujukku. Sial, semua karena dia. Jika bukan karena dia, istriku tidak akan bunuh diri. Aku tidak tahan lagi. Aku bilang, kau sudah diselingkuhi. Aku bukan anakmu. Di kehidupan sebelumnya, aku percaya omong kosongmu. Itulah yang menyebabkan istriku bunuh diri. Siapa sebenarnya kau? Apa maksudmu, ayah, dari kehidupan sebelumnya? Kau pasti mimpi buruk ya. Aku bilang, aku bukan anakmu. Aku adalah anak haram lahir dari ibu dan cinta lamanya. Jika kau tanda tangani perjanjian itu, ibu akan segera kabur dengan uangnya. Diam. Hasil tes DNA sudah keluar. Bayi yang dikandung istriku adalah anakku. Kau sama sekali bukan anak dalam perut istriku. Aku tidak akan percaya padamu. Ayah, sepertinya kau masih belum sadar. Masih dalam mimpi? Kalau begitu, aku akan membuatmu percaya dengan caraku sendiri. Kalau perlu, aku bunuh diri. Suamiku, perutku sakit sekali. Istriku, bagaimana keadaannya? Sayang, aku sakit sekali. Sayang, bagaimana kabarmu? Perutku sangat sakit. Dokter. Sayang, bagaimana? Sayang. Sayang. Ayah kamu tadi benar-benar bermimpi. Aku tidak percaya. Adegan aku membuat ibu sakit perut. Pernah muncul di mimpimu, bangunlah, terimalah kenyataan ibu sudah mengkhianatimu. Kenapa bisa begini? Ini berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Kenapa istriku pingsan? Apa mungkin? Apakah ini benar-benar mimpi yang aku alami? Tapi mimpi ini terlalu nyata. Ayah, aku bilang, kamu tadi bermimpi. Apa kelahiran kembali? Itu tidak ada sama sekali. Aku benar-benar anak di dalam perut ibu. Aku ingin membantumu. Kamu harus percaya padaku. Jika kamu tidak percaya padaku, maka aku akan membuat ibu semakin menderita. Jangan sekali-kali. Dokter, cepat, ada orang.
Engem, bertahanlah, dokter. Ini sangat tidak normal. Apa yang sebenarnya terjadi, dokter? Apakah istri dan anakku baik-baik saja? Janin di dalam perut istrimu tiba-tiba melilitkan tali pusar sendiri, lalu melepaskannya sendiri. Aku sudah jadi dokter selama bertahun-tahun. Belum pernah melihat kasus seperti ini sungguh luar biasa. Apa maksudnya? Anak di dalam perut istriku tadi ingin menyakiti dirinya sendiri. Itu membuktikan yang baru saja ku dengar. Memang suara dari anak di dalam perut, tapi di kehidupan sebelumnya, hal ini tidak terjadi kehidupan sebelumnya. Apakah itu hanya mimpiku? Ayah, percayalah padaku, aku tahu kamu bingung, tapi beberapa hal tidak bisa kuceritakan semuanya. Aku hanya bisa memberitahumu laki-laki lain yang kukatakan sebelumnya, berada di sebelahmu, pergilah dan lihat sekarang. Pria lain yang kumaksud sebelumnya ada di sebelahmu. Sekarang pergilah, lihat. Dokter, tolong jaga istriku. Aku ada urusan mendesak di sebelah, aku segera kembali. Baik. Kasur ini keras sekali. Ada tempat tidur yang empuk? Anggap saja cukup. Ternyata Ryan Sutanto. Apa pria lain itu dia? Tidak mungkin. Pasti suara hati itu menipuku. Ryan Sutanto dan aku berteman sejak kecil, mana mungkin dia. Wang Li, kebetulan sekali kamu juga ke rumah sakit periksa kehamilan istrimu? Iya. Istrimu juga hamil? Tentu sudah 3 bulan tidak tahu laki-laki atau perempuan. Ayah, coba pikir baik-baik. Meskipun Ryan Sutanto teman kecilmu, tapi bagaimana dia tahu istrimu hamil? Tak disangka di sebelah aku juga bisa dengar suara anak itu. Benar. Akhir-akhir ini sibuk urusan perusahaan. Baru tahu beberapa hari lalu istriku hamil. Tidak ku beritahu siapapun. Bagaimana Ryan Sutanto tahu istriku hamil? Begitu bertanya langsung, apakah aku mengantar istri periksa kehamilan? Ayah, coba pikir lagi, apakah perut ibu sama besarnya dengan perut istri Ryan Sutanto? Dia sebenarnya hamil 3 bulan. 3 bulan lalu kamu di mana? 3 bulan lalu. 3 bulan lalu aku urus bisnis di perusahaan. Sama sekali tidak punya waktu temani istri, lalu bagaimana dia bisa hamil? Jangan-jangan dia benar-benar selingkuh? Ryan Sutanto, aku tidak pernah bilang padamu istriku hamil. Bagaimana kamu tahu? Ryan Sutanto, aku tidak pernah memberitahumu istriku hamil. Bagaimana kamu tahu? Wang Li, apa maksudmu? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Jangan pura-pura tidak tahu. Bicaralah, siapa yang memberitahumu bahwa istriku hamil? Aku. Kamu. Kamu suami Saratan Jaya kan? Beberapa waktu lalu aku datang ke rumah sakit untuk periksa. Kebetulan bertemu istrimu. Kami ngobrol dan cocok. Lama-lama jadi sahabat. Kamu ini... Istrimu sendiri hamil. Baru sekarang dibawa periksa kehamilan. Beberapa waktu lalu dia sendirian. Aku lihat saja kasihan. Mana ada suami seperti kamu. Wang Li, bukan maksudku mengkritikmu. Sekeras apapun sibuknya kantormu, jangan tinggalkan istri. Beberapa waktu lalu aku di rumah sakit, melihat istri sendiri di ruang pasien. Tidak ada yang mengantarkan makanan. Aku mendekat dan bertanya, baru tahu suaminya adalah kamu. Coba lihat dirimu, apakah kamu sudah menjalankan tugas sebagai suami? Iya. Oh, ternyata begitu. Aku kira... Sudahlah. Aku tidak mengganggu kalian lagi. Aku harus kembali merawat istriku. Ryan Sutanto dan mereka kelihatannya tidak seperti berbohong. Mungkinkah mereka benar-benar bertemu istriku di rumah sakit, jadi tahu bahwa istriku hamil? Tunggu saja, hartamu diambil pria lain. Kamu sudah selingkuh. Aku bukan anakmu. Tapi... Lalu bagaimana menjelaskan perut istriku? Itu jelas perut hamil 3 atau 4 bulan. Haruskah aku mempercayai suara hati itu? Di kehidupan sebelumnya? Karena mempercayai suara hati itu, akhirnya... Ayah, jangan pedulikan kehidupan sebelumnya atau tidak. Itu hanya mimpi. Apa yang kamu ragukan?
Cerailah ibu sekarang juga. Teman masa kecilmu tadi membohongimu. Sebenarnya dia sudah kenal ibu sejak lama. Jika kamu tidak percaya, kembalilah ke ruang pemeriksaan. Lihat apakah ibu masih di sana. Apa maksudmu? Mungkin istri. Sayang. Dokter, mana istriku? Dia tadi di sini kan? Dia tadi bilang perutnya tidak enak, sepertinya ke kamar mandi. Perut tidak enak. Jangan-jangan bayinya di perut ada masalah ya? Dokter, apa istriku tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Tadi saya sudah memeriksanya. Janin di perutnya semuanya normal, jangan khawatir. Dia sebentar lagi selesai dari kamar mandi dan akan kembali. Oh ya dokter, istriku hamil 2 bulan. Aku lihat ibu hamil di sebelah. Perutnya sama besarnya dengan istriku. Dia sudah 3 bulan. Kenapa istriku baru 2 bulan? Situasi seperti ini sangat umum. Perut ibu hamil itu besar, bukan berarti usianya lebih lama. Mungkin karena kelebihan gizi, bentuk tubuh janin, atau lingkungan tempat tinggal juga berpengaruh. Jangan khawatir. Oh begitu, jadi perut istriku sebesar ini. Bukan karena dia selingkuh dariku. Sialan, suara hati sialan. Hampir saja aku tertipu olehnya. Sayang, bagaimana? Perut masih sakit? Sudah tidak sakit. Kalau begitu kita pulang. Sayang, aku masih ada urusan. Kamu pulang duluan saja. Ada apa sayang? Ayahku, penyakit lamanya kambuh lagi. Dia bilang mau ke rumah sakit. Aku ingin menemaninya di sini. Kamu pulang duluan. Aku akan kembali nanti. Baiklah, kalau begitu aku pulang duluan. Ayah, jangan pergi. Ibu baru saja berbohong. Ayah, kamu tidak boleh pergi. Ibu, saya ini berbohong. Maksudmu apa? Ibu sengaja menyuruhmu pergi. Kalau kamu pergi, Ryan Sutanto akan segera datang dan bertemu ibu secara rahasia. Mereka sudah memesan hotel. Katanya di Jalan Tianjin nomor 5. Tadi aku di kamar mandi, mendengar dengan jelas. Kamu tidak boleh pergi. Benar-benar konyol. Kamu mau membohongiku lagi kan? Meskipun aku tidak tahu siapa kamu. Tapi kalau kamu terus mempengaruhiku, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Ayah, aku tidak mempengaruhimu. Kamu harus percaya padaku. Kalau kamu pergi, kamu tidak akan mendengar suaraku lagi. Nanti, bagaimana aku bisa memberitahumu? Diam! Aku tidak butuh bantuanmu. Aku percaya pada istriku. Hei suami, kamu berdiri di sini ngapain? Kenapa belum pergi? Baik. Aku pergi sekarang. Isi hati di dalam perut, sebenarnya apa asal-usulnya? Mungkin benar-benar perut istriku yang berbicara. Tidak mungkin, kalau benar begitu, bukankah aku sudah ditanduk? Aku tetap percaya pada istriku. Istri. Dia benar-benar bersama Ryan Sutanto ini. Ibu sengaja menyuruhmu pergi. Kalau kamu pergi, Ryan Sutanto akan segera datang dan bertemu. Ibu diam-diam. Mereka sudah memesan hotel. Katanya di Jalan Tianjin nomor 5. Tadi aku di kamar mandi mendengar dengan jelas kamu tidak boleh pergi. Mereka mau ngapain? Jangan-jangan benar-benar terjadi seperti bisikan hati itu ini. Mana mungkin. Tidak. Aku harus lihat. Taksi. Bang, ikuti mobil di depan. Mereka sudah memesan hotel katanya di Jalan Tianjin nomor 5. Sudahlah, antar aku langsung ke Jalan Tianjin nomor 5 cepat. Aku buru-buru. Nak buru-buru ke Jalan Tianjin nomor 5 itu tempat mesra pasangan hari Kiksi ramai sekali, tenang pasti sampai 5 menit. Benar-benar hotel pasangan apa istriku benar-benar diam-diam check-in hotel dengan Ryan Sutanto. Aku harus lihat. Halo, aku tanya. Istriku bilang tadi mau ketemu teman. Dia hamil pakai gaun abu-abu. Apa dia datang ke sini? Apa dia check-in? maaf, hotel kami ada aturan tidak boleh bocorkan privasi tamu. Cukup. Cukup. Tadi bilang yang hamil ya? Iya. Tadi memang ada ibu hamil yang minta check-in.
dan bawa seorang pria Mereka di mana sekarang? di 301. Tapi mereka sudah naik agak lama. Sekarang mungkin sudah. Sial. Sepertinya istriku benar-benar diam-diam. Ayah? Ayah, apa kau dengar suaraku? Siapa kamu, di mana kamu? Kenapa aku selalu bisa mendengar suaramu? Ayah, selama aku di dekatmu, aku bisa bicara denganmu. Aku kasih tahu ibu dan pria itu ada di 301. Kalau tidak percaya, dekatlah tempelkan telinga di pintu. Aduh, pelan-pelan nakal. Ini. Suara istriku. Itu suara istriku. Sepertinya dia benar-benar telah mengkhianatiku. Tidak mungkin. Gimana, Ayah? Aku tidak bohong kan? Kalau masih tidak percaya, buka saja pintunya, lihat apa yang ibu lakukan di dalam. Baik. Aku akan buka pintunya sekarang. Istri. Kalau benar kamu di dalam, entah anak ini milikku atau bukan, aku tidak akan memaafkanmu. Buka pintu. Istri aku tahu kamu di dalam, buka pintu. Buka pintu. Buka pintu. Buka pintu. Mau apa? Sikat, buka pintu. Buka pintu. Ada apa? Mau apa? Lepaskan aku. Aku mencari istriku. Ada apa? Kenapa ribut? Pak manajer, ada orang gila siang bolong pakai alat pemadam untuk mendobrak pintu. Aku tidak gila, aku cari istriku. Lepaskan, lepaskan. Jangan bergerak. Cari istri? Siapa istrimu? Kenapa tiba-tiba merusak pintu hotel kami? Pak manajer, istriku kencan dengan pria lain di hotel di dalam kamar ini. Tolong bukakan pintu. Aku ingin bicara dengannya. Nggak masuk akal bawa dia pergi. Baik. Aduh. Istri. Sayang. Sayang. Mana orangnya? Aneh. Tadi aku jelas mendengar suaranya. Ayah, ini semua gara-gara dua satpam tadi. Mereka sengaja menghalangi ayah. Ayah terlambat selangkah. Ibu dan pria lain sudah kabur lewat jendela. Kalau enggak percaya, lihat. Jendela. Jendelanya terbuka. Apa istriku benar-benar dengan pria itu? Kabur lewat jendela? Ayah dan ibu di kamar sebelah. Tapi aku enggak tahu kamar yang mana. Pokoknya ayah cepat keluar, biar ibu enggak kabur. Oh, begitu rupanya. Kenapa kau lepaskan aku? Dasar orang gila, apa sih yang kau mau? Tangkap dia. Lepaskan aku. Aku mau cari istriku. Kau rusak pintu hotel mau kabur, ya? Aku akan lapor polisi sekarang. Biarkan polisi mengurusmu. Ada apa? Kenapa ribut sekali? Bos, kau datang tepat waktu. Ada orang gila di sini. Lepaskan. Katanya datang ke hotel kita cari istri yang selingkuh. Dia rusak pintu hotel kita. Ada kejadian seperti ini? Itu dia. Wang Li. Lele, lepaskan. Kok kau di sini? Kau enak aja bicara. Mana istriku? Keluarkan istriku. Wang Li, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Di mana istrimu? Mana aku tahu? Kamu dulu. Lepaskan aku dulu. Bos, kau kenal orang ini? Teman saya. Wang Li, ada apa? Kamu datang ke hotelku di siang hari bolong, mau menangkap basah istrimu? Ada apa sih? Hotelmu? Iya, hotel ini aku yang punya. Ada apa? Coba ceritakan. Mungkin aku bisa membantu. Ayah, jangan percaya omong kosongnya. Dia datang memeriksa karena merasa bersalah. Sama sekali tidak berniat membantu. Dia baru selesai urusannya. Aku yakin dia pasti berkeringat sekarang. Kalau tidak percaya, lihat baik-baik. Benar-benar berkeringat. Tadi aku jelas mendengar suara istriku, tapi tidak menemukannya. Mungkinkah suara itu benar? Ryan Sutanto dan istriku benar-benar selingkuh? Bos, menurutku lebih baik serahkan pada polisi. Kamar 310 sepanjang hari. Mana ada orang yang check-in? Menurutku orang ini jelas datang untuk membuat masalah. Kamu bilang kamar 310? Aku tidak percaya. Aku mau lihat CCTV.
Aku manajer hotel ini. Aku bilang kamar ini kosong. Memang kosong. Apa hakmu melihat CCTV hotel kami? Kalau kamu terus membuat masalah, awas. Aku lapor polisi. Baiklah, baiklah. Sudah, jangan bicara lagi. Sekarang aku mengerti. Wang Li, kamu curiga istrimu selingkuh, makanya datang ke hotelku untuk menangkap basah, kan? Bukan maksudku menyinggung. Istrimu itu orang yang baik. Di usia ini, dia mengambil risiko melahirkan anak untukmu. Kamu salah paham padanya. Ryan Sutanto, kamu bicara enak. Kalau berani, tunjukkan CCTV hotel dan perlihatkan padaku. Aku mau lihat apakah kamu berbohong. Aduh, CCTV, kenapa? Merasa bersalah, tidak berani menunjukkannya, ya? Kamu mau lihat CCTV kan? Baik, akan kutunjukkan sekarang. Pak Liu, begini. Sekarang bawa Wang Li pergi ke ruang CCTV untuk lihat rekaman bos ini. Ada apa? Ada masalah? CCTV hotel kita sudah rusak sejak minggu lalu, masih diperbaiki, tidak bisa dilihat. Ternyata begitu. Beberapa waktu ini, aku terus di rumah sakit merawat istriku. Hampir lupa soal ini, Wang Li. Kamu juga dengar CCTV rusak. Bukan aku tidak mau kasih lihat, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ayah Ryan Sutanto ini sama sekali tidak berniat membantu ayah. Dia orang jahat. Aku beritahu ayah ibu sekarang sudah membawaku lari ke bawah. Kalau aku terlalu jauh dari ayah, ayah tidak akan dengar suaraku. Sekarang ayah cepat. Cepat apa? Kenapa tiba-tiba diam? Tidak bisa, aku harus telepon istri untuk konfirmasi lihat di mana dia sebenarnya. Halo, kamu di mana? Mas, aku di rumah, makanan sudah aku masak untukmu, kapan pulang? Aneh, istri ternyata pulang ini. Tidak mungkin kan? Dia tadi kan di hotel. Kenapa aku jelas melihat dia dan Ryan Sutanto naik mobil bersama pergi? Aku tanya kamu. Setelah aku tadi meninggalkan rumah sakit, apakah kamu bersama Ryan Sutanto? Ada apa ini? Oh, ternyata kamu lihat ya, aku lupa bilang. Tidak lama setelah kamu pergi dari rumah sakit, ayahku menyuruhku mengantarkan obat. Aku naik mobil temanmu, Ryan Sutanto, pergi ke sana. Kamu tidak keberatan kan? Baik. Aku tahu. Aku sebentar lagi pulang. Wang Li, jangan-jangan kamu lihat istri kamu naik mobilku jadi salah paham kita berdua ya? Lihat istri kamu masak di rumah. Mana mungkin ke hotelku untuk buka kamar, kamu salah paham padanya. Hari ini aku yang salah. Merusak pintu hotelmu. Uangnya akan aku ganti. Aku masih ada urusan, pergi dulu. Hei mas, kenapa pulang malam begini? Makanannya sudah dingin. Tidak apa-apa. Jalan-jalan saja. Duduk makan. Makanannya sudah dingin, berarti sudah ditaruh cukup lama. Apa aku salah paham pada istri? Mas, paha ayam favoritmu. Di kehidupan sebelumnya, istri bunuh diri karena aku. Ternyata itu salah paham, tapi kenapa suara hati aneh itu bilang ini hanya mimpi? Dan bilang istriku mengkhianatiku, menyuruhku ke hotel untuk menangkap basah. Dan di hotel aku jelas dengar suara istriku. Apa aku harus percaya suara hati itu? Sayang, ada apa dengan lehermu? Oh, tidak ada apa-apa. Tadi digigit nyamuk, aku merasa gatal, jadi kugaruk. Parah, biar kulihat. Nggak apa-apa, nanti juga sembuh. Ayah, lihat ini bukan gigitan serangga. Ini jelas bekas lipstik ibu pulang dari hotel sampai tidak sempat membersihkan badan. Bekas lipstik. Sayang, jangan lihat leher orang terus, fokus makan ya. Sayang, kapan kamu akan transfer harta ke bayi kita?
tinggal menunggu kamu tanda tangan perjanjian ini. Bagaimana kalau tanda tangan sekarang? Kenapa istriku terus mendesakku untuk tanda tangan perjanjian ini? Kalau aku tanda tangan sekarang, anak yang ada di perutnya itu, apakah akan melakukan hal yang buruk? Atau benar seperti yang dikatakan suara aneh itu, istriku mengkhianatiku? Setelah tanda tangan, aku diusir tanpa harta? Istri, bagaimana kalau perjanjian ini tidak jadi ditandatangani? Sayang, apa yang kamu katakan? Bukankah kamu sudah berjanji asalkan aku hamil, kamu akan transfer harta ke bayi? Apa kamu tidak memikirkan anak? Aku... Ayah, tidak, tanda tangan itu benar. Ibu sedang memerasmu secara moral. Dia sudah mengkhianatimu dan yang dikandung bukan anakmu. Jangan sekali-kali kamu setuju padanya. Nanti dia akan mengeluarkan tes DNA untuk menipumu. Sayang, apa kamu serius dengan omonganmu? Apa kamu curiga padaku? Makanya kamu takut tanda tangan perjanjian ini? Kalau kamu nggak percaya sama aku, lihat ini. Ini. Karena khawatir kamu ragu, aku sengaja ke rumah sakit buat tes DNA. Lihat. Wow, beneran tes DNA. Kok suara hati yang aneh itu bisa tahu duluan kalau istriku akan nunjukin hasil tes DNA, dan hasil yang tertera di sini sama persis dengan kehidupan sebelumnya, itu artinya bayi yang dikandung istriku adalah anakku. Ayah, aku benar kan? Ibu tadi nunjukin hasil tes DNA biar ayah tanda tangan. Aku bilang, hasil tes DNA itu palsu. Palsu? Kamu yakin? Tentu saja yakin. Kalau nggak percaya bisa periksa ulang. Atau suruh ibu sekarang periksa lagi sama ayah, lihat dia mau nggak. Gimana sayang? Sekarang bisa tanda tangan perjanjian? Sayang. Bukannya aku nggak mau tanda tangan, tapi ada alasan lain. Apa? Apa alasannya? Karena perusahaan, sayang, lihat aku udah 5 tahun buka perusahaan. Skala makin besar, dan baru-baru ini dapat 2 proyek besar. Aku mau nunggu proyek ini selesai, dapat untung lebih banyak, baru aku tanda tangan perjanjian ini. Gimana menurutmu? Baiklah. Aku mengerti. Sayang, aku tahu semua ini demi anak, aku paham. Kalau kamu maksa sekarang tanda tangan, bisa saja. Tapi kamu harus ikut aku ke rumah sakit lagi. Tes DNA ulang. Wang Li, kamu gila ya? Apa kamu tidak percaya padaku? Apa yang kamu katakan? Aku hanya minta kamu lakukan lagi tes DNA. Apa susahnya? Apa susahnya? Wang Li, aku sudah melakukan tes DNA sekali. Kenapa harus sekali lagi? Kamu memang tidak percaya padaku. Sayang, bukan maksudku begitu. Aku. Gimana ayah? Reaksi ibu sekarang apa tidak normal? Kalau dia tidak punya sesuatu, kenapa dia marah padamu? Dia merasa bersalah. Sayang, terus terang saja, soal transfer harta ke anak itu bukan hal sepele. Aku perlu pikir matang-matang. Jadi sekarang kamu ikut aku ke rumah sakit lagi. Kita lakukan tes DNA lagi. Cukup. Wang Li, aku tidak menyangka kamu ternyata orang seperti ini. Aku bersamamu 10 tahun. 10 tahun ini, setiap hari kamu selalu mendesakku punya anak. Aku sudah 40. Dokter bilang, aku hamil itu berbahaya di usia ini. Baiklah. Kamu tidak peduli padaku. Sudahlah, sekarang kamu malah meragukanku. Sayang, aku cuma minta kamu lakukan lagi tes DNA. Kenapa kamu tidak mengerti aku? Apa yang tidak aku mengerti? Kamu kan cuma tidak mau transfer harta ke anak? Baiklah. Tidak jadi tanda tangan. Harta ini tidak jadi kita transfer. Wang Li, mulai hari ini aku bukan lagi istrimu. Aku ingin cerai. Aku akan berkemas dan pulang ke rumah orang tua. Sayang, jangan marah. Dengar dulu penjelasanku ya. Lepaskan. Sayang. Hei, Lauco. Aku punya hasil tes DNA. Kamu cari beberapa ahli untuk memeriksakannya. Baik, Pak Wang. Saya segera urus. Bagaimana hasil pemeriksaan?
Bapak Wang, berdasarkan pemeriksaan kami, laporan tes DNA ini asli. Stempel dan nomornya berasal dari rumah sakit swasta yang sama. Tidak ada tanda-tanda pemalsuan. Baiklah, ayo pergi. Para ahli bilang laporan ini asli, tapi suara aneh itu bilang palsu. Bikin saya kesal. Istri saya sekarang bersembunyi di kamar, tidak mau keluar. Saya benar-benar... Ayah, jangan ragu, laporan tes DNA ini memang palsu. Ibu benar-benar mengkhianati ayah. Kamu sebenarnya di mana? Kenapa selalu bisa di telingaku mengucapkan kata-kata aneh itu? Para ahli sudah bilang, laporan tes DNA ini asli. Apa mungkin para ahli bohong padaku? Ayah, jangan marah dulu. Dengarkan aku perlahan. Aku tidak bilang para ahli menipumu. Mungkin saja para ahli juga salah lihat. Apa maksudmu? Ayah, para ahli bilang stempel dan nomor laporan tes DNA ini tidak ada yang salah. Tapi, tidak bilang informasinya benar. Aku ingat laporan tes DNA ini adalah ibu yang dibuat di rumah sakit swasta di kota. Cari di internet informasi rumah sakit itu. Kamu akan tahu. Apa? Rumah sakit pribadi Wibawa Cerah. Laporan tes DNA palsu bahkan sempat trending. Jadi maksudmu, informasi dalam laporan ini palsu? Jadi maksudmu informasi di laporan ini palsu? Benar, ayah. Rumah sakit ini khusus menerima uang untuk membuat tes DNA palsu. Yang kamu pegang ini, nomor dan stempelnya tidak salah, tapi informasinya palsu. Tes DNA ini dibuat oleh pria jahat, dan ibu rumah sakit hanya mengganti nama yang diuji menjadi kamu. Jadi para ahli tidak melihat ada masalah. Ternyata begitu. Ayahi ibu membuat tes DNA palsu untuk menipu ayah, ceraikan saja ibu. Kamu tidak perlu bersama orang ini. Tapi kita sudah bersama selama 10 tahun. Kenapa dia mengkhianatiku? Selama ini aku sangat baik padanya. Pasti ada kesalahpahaman mungkin. Mungkin kamu yang membohongiku. Ayah, jangan keras kepala. Coba pikir, di rumah sakit perut ibu jelas sudah 3 bulan, tapi dokter bilang baru 1 bulan. Waktu di hotel, resepsionis bilang yang menyewa kamar 301 adalah wanita hamil. Tapi manajernya bilang kamar 301 kosong dan tes DNA ini. Apakah semua ini belum cukup meyakinkanmu? Kau ada benarnya tapi. Tidak ada tapi, ayah. Aku tahu ayah masih sayang ibu. Jadi aku harus menunjukkan lebih banyak bukti agar ayah sadar. Ibu tadi bilang marah dan mau pulang ke rumah orang tuanya. Sekarang pasti sedang berkemas. Menurut ayah, setelah berkemas, apakah dia benar-benar akan pulang? Maksudmu? Apalagi maksudnya? Tentu saja pergi mencari pria jahat untuk mencari hiburan. Kalau tidak percaya, lihat saja. Sayang. Sayang, kau benar-benar mau pergi, sayang. 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 Kau benar-benar mau pergi. Sayang. Sepertinya kau benar-benar mau mencari Ryan Sutanto ya. Istriku, apa yang dia lakukan di kompleks ini? Ini sepertinya kompleks tempat Ryan Sutanto tinggal. Jangan-jangan. Ryan Sutanto? Ryan Sutanto. Ayah, kamu lihat itu? Ibu sudah dipeluk pria nakal. Sekarang kamu percaya aku kan? Selagi masih ada waktu, cepatlah cerai dengan ibu. Kalau tidak cerai, kamu akan menyesal. Sialan, padahal aku sudah baik padanya. Kenapa dia? Tidak. Aku harus lihat mereka. Sedang apa sebenarnya? Gym. Siang begini ke gym ngapain?
Halo istri, kamu di mana? Aku khawatir, tahu? Cepat pulang. Wang Li, sekarang kamu menyesal? Aku bilang, aku sudah pulang ke rumah orang tuaku. Beberapa hari lagi, kamu akan menerima surat cerai. Terserah kamu. Halo. Padahal sama pria lain, pergi ke gym, bohong pulang ke orang tua. Istri, kenapa kau lakukan ini? Ayah mau terus ikuti mereka? Menurutku tak perlu ikuti lagi. Langsung cari pengacara untuk cerai. Mereka pasti janjian di sini. Tidak. Sebelum tahu kebenarannya, aku tidak akan melakukan itu. Aku masuk sekarang untuk lihat. Mereka sedang apa sebenarnya? Mbak, kaki kamu putih banget. Ngeselin. Pasangan nakal itu akhirnya mereka benar-benar bersama. Pak, lihat. Mama sama cowok nakal itu masuk ke kamar mandi. Mereka berdua sendirian. Coba tebak, mereka mau ngapain? Diam! Ryan Sutanto, berani merayu istriku. Ku akan bikin kamu menyesal. Sakit banget. Ryan Sutanto, keluar! Ryan Sutanto, keluar! Wang Li, kenapa kamu datang? Mbak yang suruh kamu datang, kan? Anjing, berani merayu istriku akan aku habisi kamu. Kenapa kamu pukul aku? Mukul kamu? Ada apa? Biar kamu tahu rasanya. Aku kenapa? Aku nggak ngapa-ngapain. Biar kamu tahu. Dengarkan aku Wang Li, kamu gila ya? Ada apa, Mas? Berani kamu merayu istriku? Lepaskan, dengarkan aku. Tolong, cepat, tolong bantu, Mas. Jangan pukul dulu. Pisahkan mereka. Cepat pisahkan. Semuanya, pisahkan. Lepaskan aku. Sudah. Wang Li, kamu keterlaluan. Kenapa kamu pukul Ryan Sutanto? Aku ngapain? Kamu malah tanya aku ngapain? Kamu datang ke gym sama Ryan Sutanto ngapain? Mau selingkuh ya? Selingkuh? Wang Li, kau gila ya? Kapan aku selingkuh dengan Ryan Sutanto? Masih mau membantah? Aku sudah melihatnya. Dia meraba kakimu kan? Dia membawamu ke toilet? Diam kau, Wang Li. Siapa yang izinkan kau pukul suamiku? Kau bilang suamiku selingkuh dengan istrimu. Kau pasti sakit jiwa. Kalau sakit berobat ke rumah sakit. Jangan gila di sini. Sudah, cukup. Ini semua salah paham. Wang Li, aku tidak selingkuh dengan kakak ipar. Kaki kakak ipar terkilir saat fitness. Aku sedang memijat kakinya, sial. Memijat kaki? Pernah lihat orang pijat kaki sambil bawa ke toilet? Kau bohong padaku. Aku tidak bohong, kaki kakak ipar terkilir. Dia mau ke toilet, aku harus antar dia ke toilet. Apa salahku? Lagi pula banyak orang di gym, istriku juga di sini. Masa aku selingkuh dengan kakak ipar? Otakmu bermasalah ya. Kau... Wang Li, kau keterlaluan. Kau pasti menguntitku kan? Kalau tidak, mustahil kau tahu aku di sini. Ya, aku menguntitmu. Tapi kenapa kau bohong padaku? Bukankah kau bilang kau pulang ke rumah orang tuamu? Apa yang kau lakukan di gym? Aku sedang bad mood, makanya aku ke gym. Lagi pula ada yang ngajarin senam hamil. Itu sebabnya aku ke sini. Apa yang kau pikirkan? Aku kabur dari rumah. Berkat kau dan Mona Lestari yang menasihatiku. Kalau bukan kalian, mungkin aku benar-benar akan marah dan pulang ke rumah orang tua. Kakak ipar, ini bukan apa-apa. Wang Li menjalankan perusahaan juga tidak mudah. Dia juga demi kebaikanmu. Rukunlah. Tidak usah buru-buru. Terima kasih kalian. Mona Lestari. Kalian berdua, ngapain berdiri di situ? Cepat naik. Aku antar kalian keliling gym. Baik. Maksudmu, setelah kita bertengkar, mereka suami istri yang bawa kamu ke gym? Tentu saja. Kalau bukan mereka berdua, siapa lagi? Pikiranmu sehari-hari itu mikir apa sih? Aku sudah 10 tahun bersamamu, mana mungkin aku selingkuh aku. Wang Li, buka matamu dan lihat baik-baik.
kakak ipar yang baik seperti ini. Mana mungkin dia mengkhianatimu. Dia sudah mengandung anakmu, datang ke gym untuk senam hamil. Apa masalahnya? Kamu keterlaluan ya? Benar, Wang Li. Apa kamu sengaja melakukan ini? Aku dengar dari suamiku, siang bolong. Kamu pergi ke hotelnya dan bikin onar. Kata apa omong kosong cari istri dan sebagainya. Akhirnya istri tidak ketemu. Pintu hotel kami dirusak. Aku lihat kamu. Apa kamu sakit jiwa? Kamu bilang siapa yang sakit jiwa? Ya, kamu kenapa? Istrinya sendiri tidak percaya. Kalau aku punya suami sepertimu, lebih baik loncat dari gedung saja. Kamu? Ayah, jangan marah, cepat lari, ada masalah besar. Tadi Ryan Sutanto dan yang lain sudah diam-diam suruh orang lapor polisi. Kamu akan segera ditangkap polisi. Apa? Mereka lapor polisi? Kalian mau apa? Tuan kamu dilaporkan membuat keributan memukul orang, ikut kami sekarang. Aku tidak. Mau apa? Apa haknya menangkap aku? Apa haknya menangkap aku? Lepaskan aku difitnah, aku dijebak, lepaskan aku, lepaskan. Masuk. Lepaskan aku, lepaskan. Pak, dengar aku bicara, aku difitnah, cepat lepaskan aku keluar. Wang Li, istrimu tadi di kantor polisi sudah menjelaskan keadaan kamu yang sengaja melukai orang duluan. Kalau tidak ada yang menjamin beberapa hari ini kamu harus patuh diam di dalam dan merenung. Pak. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dia pergi ke gym hanya untuk senam ibu hamil? Dia tidak mengkhianatiku? Ayah, apa kau masih merasa ibu tidak bersalah? Apa maksudmu? Ayah, kenapa kau tidak mengerti? Coba pikir, siapa yang membuatmu masuk tahanan? Ibu. Dia ada di luar, menertawakanmu. Jika dia benar-benar mencintaimu, masa dia membiarkanmu di tahanan tanpa menjaminmu? Apa katamu? Kau bilang dia di luar menertawakanku? Santo, sudah aku bilang, selama aku di dekatmu, aku bisa bicara denganmu. Aktan dan ibu ada di luar. Melihatmu masuk tahanan, kami sangat senang. Bajingan. Tak kusangka dia orang seperti itu. Ayah, prioritas kita sekarang adalah segera mencari orang untuk menjaminmu. Kalau tidak, ibu akan menghabiskan uang di rekeningmu. Apa katamu? Dia akan mentransfer uang dari rekeningku? Ya, Ayah. Di dalam perut ibu, aku mendengar dengan jelas. Dia dan Ryan Sutanto akan mengambil semua uang di rekeningmu. Setelah kau keluar, kau bahkan tidak akan menemukannya. Tidak. Tolong. Pak polisi, apa yang kau ributkan? Bisa tenang, Pak polisi, dengar dulu. Saat aku masuk tadi, handphoneku disita kan, aku ada urusan mendesak, aku harus telepon. Tolong aku mohon, tolong aku. Baiklah, aku punya handphone, pakai punyaku dulu. Halo Laujo, ini aku. Kau cepat hubungi bank, cek aset di rekeningku, apa sudah dipindahkan? Oh, baik-baik, aku segera hubungi bank. Tunggu sebentar. Sarah Tanjay. Sebaiknya kau jangan macam-macam. Pak Wang, gimana? Sudah terhubung. Dari bank bilang, rekeningmu baru saja secara online ditransfer 30 juta. Yang transfer sepertinya istrimu. Apa? Dia benar-benar mentransfer uangku. Dia benar-benar mengkhianatiku. Ayah, aku sudah memperingatkanmu untuk segera cerai dengan ibu. Nah, ini dia baru tahu kena tipu, kan? Aku tidak percaya. Aku harus meneleponnya sendiri. Halo? Halo sayang, ini aku. Mas, kok kamu? Aku tanya. Apa kamu mentransfer dari rekening bankku 30 juta? Itu uangku, kamu ngapain pakai? Sayang, nanti kita main ke rumah suamimu ya. Suara apa itu? Kamu sama siapa?
Mas, aku lagi nonton TV, sinyalnya jelek, aku tutup ya. Halo, halo? Itu pasti suara Ren Sutanto. Sepertinya istriku benar-benar mengkhianatiku. Dia tidak hanya membawa kabur uangku, tapi juga di rumahku melakukan hal itu. Halo Joe, aku di tahanan, kamu cepat datang ke sini. Baik. Zoe ambil barang di bagasi, ikut aku menjebak selingkuh. Baik. Cepat! Orangnya mana? Kamu nakal ya? Stop. Ini... Aneh, kenapa pintunya tidak bisa dibuka? Pak Wang, pintu ini sepertinya terkunci dari dalam. Bagus aku tidak di rumah, dia berani begitu terang-terangan. Sarah Tanjaya, kamu benar-benar membuatku terkesan. Kakak ipar hebat. Pak Wang. Pak Wang, kamu dengar suara? Kayaknya. Sarah Tanjaya, buka pintu. Sarah Tanjaya. Minggir. Sarah Tanjaya. Keluar. Sarah Tanjaya. Keluar. Mas, kok kamu di sini? Bukannya kamu di tahanan, kamu. Sarah Tanjaya, kamu berani mengkhianatiku? Wang Li, kamu gila. Begitu pulang, kamu pukul aku. Apa yang aku lakukan? Apa salahku padamu? Diam Pak Zhou. Cari di kamar lain, kalau ada orang langsung lapor polisi. Baik Pak Wang, saya akan cari sekarang. Wang Li, kamu pikir aku mengkhianatimu kan? Kenapa kamu selalu begini? Apa di hatimu aku benar-benar wanita jahat itu? Sarah Tanjaya, aku tanya kamu. Siapa yang izinkan kamu ambil uang di rekeningku? 30 juta di rekeningku, kemana? Uang di kartu. Kemana? Bicara! Mas, aku tidak mengkhianatimu. 30 juta ini aku pakai untuk biaya pengobatan ayahku. Ayah sakit parah, butuh biaya operasi 30 juta. Aku kejadiannya terlalu mendadak. Aku tidak bisa memberitahumu. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Berobat? Iya, Mas. Kamu tahu ayahku punya penyakit jantung. Siang ini ibuku telepon bilang ayah jatuh sakit. Butuh biaya operasi 30 juta segera. Aku juga tidak punya pilihan, Mas. Maaf, Mas, maaf. Aku seharusnya tidak mengambil uang di kartumu. Tapi aku nggak tega melihat ayahku meninggal. Uang ini sudah aku transfer untuk biaya operasi. Kalau mau marah, marahilah aku. Pak Wang, semua ruangan sudah saya periksa. Tidak ada orang lain. Mungkin Anda salah paham pada Nyonya? Tidak mungkin. Sarah Tanjaya, aku tanya kamu. Kamu di rumah di siang bolong baik-baik saja. Mengapa mengunci pintu? Aku tidak melakukan apa-apa. Mas, waktu aku datang, pintunya sudah rusak. Aku sudah coba buka, tapi tidak bisa. Lalu aku panggil tukang kunci untuk memperbaikinya. Kalau tidak percaya, kamu bisa telepon tanya tukang kuncinya. Ayah Sarah memang menderita sakit jantung. Sebelumnya saja biaya operasinya sudah banyak. Tapi kali ini ternyata 30 juta. Mana mungkin, dia pasti bohong padaku. Halo Bu, ini aku. Oh, Mas Wang, kamu telepon pasti mau tanya soal ayahnya Xiao Shui kan? Terima kasih banyak ya. Kalau bukan karena kamu yang tepat waktu mengirim biaya operasi 30 juta itu, ayahnya Xiao Shui mungkin tidak akan selamat. Keluarga kalian adalah penyelamat kami. Ternyata benar biaya operasi. Istriku tidak berbohong. Mas Wang, kapan ada waktu? Aku dan ayahnya Xiao Shui berencana mengundangmu makan untuk berterima kasih. Baik Bu, tapi beberapa hari ini terlalu sibuk. Bagaimana kalau lusa? Baik, sepakat. Aku tutup dulu ya. Suami, aku benar-benar tidak menyentuh uang di kartu. Uang di kartu dipakai untuk biaya operasi. Aku tidak melakukan apa-apa. Percayalah padaku ya. Sudahlah. Jangan berlutut terus, bangun dulu.
Aneh sekali suara hati itu bilang istri selingkuh, lalu bilang istri bawa kabur uangku. Ternyata semua salah paham. Apa aku masih harus terus percaya padanya? Ayah, jangan begitu. Yang aku katakan semuanya benar. Ibu dan keluarganya semua membohongimu. 30 juta itu sebenarnya tidak dipakai untuk obati kakek. Apa buktimu? Ini susah dijelaskan sebentar, tapi kau bisa cari orang untuk selidiki kemana dana itu pergi. Dan tadi ibu dan pria lain ada di kamar ini. Kau terlalu berisik membuat pria lain lari. Kalau kau tidak percaya, coba lihat ke kamar lantai 2. Falcon. Ayo baik. Suami. Pak Zhou. Ada apa ini? Pak Wang, waktu aku datang sudah melihat pintu ini terbuka. Jejak kaki. Jejak kaki laki-laki. Bagaimana ayah? Kau perhatikan kan? Jejak kaki ini ditinggalkan oleh teman kecilmu, Ryan Sutanto. Sial. Sepertinya istriku benar-benar sudah mengkhianatiku. Tidak. Aku tidak bisa terus percaya suara hati. Aku baru dicari itu sendiri. Suami minum air. Suami, terima kasih ya. Kalau bukan kau yang bantu ayah, mungkin sekarang dia sudah tidak ada. Untuk apa berterima kasih? Justru kau lain kali kalau kau pakai uang bisa bilang padaku, 30 juta itu adalah dana cadangan untuk perusahaan. Kalau tidak terpaksa aku tidak akan menyentuhnya. Kau tahu tidak? Aku tahu, mulai sekarang tidak akan begitu lagi. Oh ya suami, 30 juta itu sudah habis, kau mau bagaimana? Bagaimana lagi? Perusahaan masih punya beberapa barang antik rencananya mau dijual jadi uang. Oh, begitu ya. Istri, ada satu hal aku harus minta tolong padamu. Apa? Lakukan tes DNA sekali lagi. Lakukan tes DNA sekali lagi. Suamiku, kenapa kamu selalu ingin melakukan tes DNA? Bukankah sudah pernah dilakukan sekali? Aku juga demi kehidupan kita di masa depan, aku sudah mencari rumah sakit terbaik di dalam negeri. Kamu besok cukup ikut aku tepat waktu. Tapi Tapi apa? akhir-akhir ini badanku agak tidak enak. Bagaimana kalau lain kali? Besok kamu harus pergi, mau tidak mau pun harus. Direktur Wang, ini rumah sakit terbaik di dalam negeri. Kalau melakukan tes DNA dalam waktu 24 jam hasilnya bisa keluar. Anda tenang saja? Istriku, ayo. Ke ruang pemeriksaan. Suamiku, boleh tidak usah. Aku punya firasat buruk. Lihat ayah. Ibu merasa bersalah. Begitu hasil DNA keluar, kamu harus segera cerai dengan ibu perempuan. Seperti ini tidak pantas untuk dipertahankan. Aku tahu, dibandingkan apakah dia selingkuh atau tidak, aku lebih ingin tahu apakah ini benar-benar anakku. Ayah, setelah tes selesai, kamu akan tahu. Ayo hanya tes DNA, jangan ragu. Baiklah. Hasilnya akan keluar dalam 24 jam, nanti rumah sakit kami akan memberitahu kalian secepatnya. Baik, terima kasih dokter. Xiao Shui, Ayah ibu. Kalian ada di sini? saya mengantar ayah check up. Setelah operasinya, dia masih tidak enak badan. Sengaja saya bawa dia ke sini. Ayah. Xiao Wang juga ada ibu. Kebetulan saya dan ayahnya Xiao Shui ingin mengajakmu makan.
Xiaowang. Terima kasih banyak sudah membantu saya. Kamu harus. Makan bersama kami dengan baik. Tentu ayah, kalau begitu ayo kita pergi sekarang. Baik. Ibu. Ibu. Apa yang kamu lakukan? Ibu maafkan aku sungkan padamu. Maaf, Xiao Xue dari keluarga kami yang berbuat salah padamu. Aku ibunya, bersujud minta maaf padamu. Ibu, apa yang ibu katakan? Bangun dulu, bicara nanti. Ibu, duduklah. Ada apa, Ibu? Xiaowang, kami sudah dengar tentang kamu dan Xiao Xue. Aku pikir 30 juta untuk operasiku adalah pemberian sukarelamu kepada kami. Tapi tidak kusangka Xiao Xue. Sungguh malang, ayah. Xiao Wang, aku tahu kamu sekarang punya perusahaan, kamu adalah bos besar, tapi 30 juta itu bagimu bukan jumlah yang kecil. Xiao Xue sudah bilang semuanya pada kami. Dia bilang uang itu. Dia ambil tanpa izin dari kartumu. Aku sudah diskusi dengan ayah Xiao Xue. Kami jual rumah di kampung, terkumpul 1 juta. Anggap ini sebagai bayaran kami padamu. Sisanya, kami berdua tua ini akan bayar meskipun harus jual apapun. Tidak usah, Ibu. Tidak kusangka paman dan bibi benar-benar menjual rumah. Sepertinya aku salah tuduh mereka. Ayah, jangan tertipu oleh 2 orang itu. Mereka hanya akting di depanmu. 1 juta ini bukan uang hasil jual rumah mereka. Itu uang dari rekening bankmu. Mereka hanya pura-pura menderita. Pura-pura menderita? Benar, Ayah. 30 juta itu sudah lama mereka bagi. 2 orang tua itu ambil 10 juta. Dan taruh di rekening, sisanya 20 juta. Ibu ambil semuanya untuk beli mobil mewah untuk selingkuhannya. Kalau tidak percaya, lihat timeline medsosmu. Coba lihat timeline kamu. Sudah 30 tahun lebih. Akhirnya bisa mengendarai mobil impian? Mobil mewah seharga puluhan juta. Ryan Sutanto ternyata membeli Maserati. Edisi terbatas seharga 20 juta. Apa mungkin istriku benar-benar memberikan uangku ke Ryan untuk membeli mobil? Tidak, mungkin ini kebetulan. Aku akan amati dulu. Ibu, Wang Li tidak marah pada kita. Tidak usah seperti ini. Mari kita makan. Makan dulu yang baik. Ibu, uang 30 juta ini bagiku tidak seberapa. Yang penting ayah tidak apa-apa. 1 juta ini, karena kalian memaksaku menerima, ya terpaksa aku ambil. Anggap saja uang hidup untuk anak nanti. Xiao Xue bisa mendapatkan suami sebaik Wang Li, benar-benar kebanggaan orang tua. Oh iya, Xiao Xue. Kamu dan Wang Li pergi ke rumah sakit siang bolong untuk apa? Apa janin di perutmu ada masalah? Bukan, Ibu. Kami periksa kehamilan biasa. Tes DNA. Tes DNA? Ayah, Ibu, sekarang saya sudah punya uang, bukan orang biasa. Saya harus pertimbangkan masa depan. Tes DNA itu saya yang minta. Oh, begitu. Saya bisa mengerti. Setelah punya uang, hati-hati itu baik juga. Tapi Wang Li, Ibu jamin, Xiao Xue bukan orang yang sembarangan. Anak di perutnya, kamu bisa tenang, pasti anakmu. Halo? Laporan tes DNA rumah sakit kami sudah keluar. Antara Anda dan janin istri Anda tidak ada hubungan darah. Apa katamu? Bapak Wang, halo, saya dari rumah sakit kota. Kami menelepon untuk memberitahu Anda tentang tes DNA. Rumah sakit? Bagaimana hasil tes DNA-nya? Apakah anak itu milik saya? Maaf. Bapak Wang? Rumah sakit kami tiba-tiba terbakar menyebabkan sampel darah Anda dan istri Anda sampel darah janin yang dikandungnya hilang.
Ditambah peralatan rusak, kami tidak bisa memberikan hasil tes untuk Anda. Jika Anda ingin melakukan tes DNA, sebaiknya pergi ke rumah sakit lain. Apa? Bagaimana bisa? Ada apa ini? Saya hanya ingin melakukan tes DNA kok malah ada kebakaran? Masa segitu kebetulannya? Ayah, tadi rumah sakit apakah menelepon ayah? Bilang ada kebakaran di sana tidak bisa melakukan tes DNA. Bagaimana kamu tahu? Apa kamu tahu alasannya? Tentu saja aku tahu alasannya, aku beritahu kamu. Kebakaran ini adalah ibu yang menyuruh orang untuk membakarnya dengan bayaran mahal karena takut kamu tahu hasil tes DNA. Kamu bilang itu benar? Tentu saja, buat apa aku bohong? Coba pikir, kamu baru saja selesai tes DNA, rumah sakitnya kebakaran, masa segitu kebetulannya? Sekarang tuh kamu tuh harus cerai dengan ibu, kalau tidak kamu pasti akan menyesal. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin istriku melakukan hal seperti itu? Membakar rumah itu melanggar hukum. Kamu pasti bohong padaku. Ayah, jika kamu lebih awal mendengarkanku, pasti tidak akan rugi 30 juta. Kenapa kamu tidak mau percaya padaku? Lihat saja, kamu baru saja kehilangan 30 juta. Teman kecilmu, Ryan Sutanto, sedang pamer di sosial media beli mobil mewah. Apa tidak ada hubungan di antara ini? Dan tes DNA ini, dalam keadaan normal waktu ini, hasil tes DNA sudah keluar. Tapi rumah sakit tiba-tiba terbakar. Sepertinya ada seseorang yang sengaja menghalangi kamu tahu kebenaran. Apa kamu tidak merasa ini kebetulan? Mas, Hei, ada apa? Siapa yang meneleponmu? rumah sakit. Rumah sakit bilang ada kebakaran, hasilnya tidak bisa keluar. Apa? Bagaimana bisa ada kebetulan seperti ini? Baik, kita makan dulu. Setelah makan, aku ganti rumah sakit lain. Aku tidak percaya rumah sakit akan terbakar lagi. Sudahlah, Mas. Kamu tahu, melakukan tes DNA ada risiko keguguran. Kita sudah melakukannya 2 kali, melakukan sekali lagi kalau sampai janinnya keguguran. Apa kamu tidak mempertimbangkan anak kita? Xiao Shui, kamu sudah memberikan Wang Li melakukan tes DNA 2 kali. Iya, Ayah. Sebelumnya sudah dilakukan sekali, hasilnya sudah keluar. Tapi Wang Li tidak percaya, mau melakukan sekali lagi mencurigaiku, seperti mencurigai pencuri. Jaga aku kayak pencuri. Wang Li, kamu ini agak keterlaluan ya. Xiao Shui sudah melakukan tes DNA 2 kali untukmu. Kamu suruh dia lakukan lagi sekali anak di perutnya itu. Kalau terjadi apa-apa, bagaimana? Kamu begitu tega ya? Iya, Wang Li, Xiao Shui tidak melakukan hal yang keterlaluan. Kenapa kau buat dia menderita seperti ini? Lagi pula, tes DNA itu harus dengan amniosentesis. Kalau saja cucu kesayanganku ada masalah, usaha kamu dan Xiao Shui selama 10 tahun ini akan sia-sia. Ayah, ibu. Aku. Suamiku, aku mohon jangan lakukan tes DNA. Sudah 10 tahun, kami susah payah akhirnya memiliki anak sendiri. Kalau anak ada apa-apa, apa yang akan kami lakukan nanti? Kalau anak kenapa-kenapa, aku juga tidak mau hidup. Istriku, jangan menangis. Aku salah, oke? Aku urungkan tes DNA ini. Benarkah suamiku? Benar, aku tidak bohong. Ayah, kamu bodoh sekali, ibu dan kakek nenek. Jelas sudah direncanakan. Mereka sengaja mencari simpatimu. Ibu menangis sedikit. Kamu langsung luluh. Kamu benar-benar bodoh. Diam, aku percaya pada istriku. Tidak perlu kau bicara sembarangan di sini. Ayah, kamu sangat mengecewakanku. Aku bilang ibu akan mengulangi triknya mencari simpatimu, mengeluarkan perjanjian itu dan menyuruhmu menandatangani. Kamu tunggu saja. Suamiku, aku sudah menanggung banyak untukmu. Sekarang kamu harus membalas aku ya. Ini adalah perjanjian pengalihan aset kamu, tanda tangan saja. Suamiku, aku juga memikirkan anak kita. Selama 10 tahun ini, setiap saat aku ingin melahirkan anak untukmu. Sekarang kita akhirnya memiliki anak. Tentu saja aku akan mendahulukan kepentingan anak di atas segalanya. Lebih baik kamu tanda tangani perjanjian ini. Kenapa istriku bersikeras memaksaku menandatangani perjanjian ini? Jika aku menandatanganinya, maka semua harta akan menjadi miliknya dan anak. Haruskah aku menandatangani atau tidak? Ayah, apa yang kubilang? Dia pasti memintamu menandatangani perjanjian lagi kan? Gunakan otakmu. Bahkan jika kamu tidak menandatangani perjanjian ini, kamu tetap bisa membesarkanku.
Tapi kenapa ibu begitu ngotot menyuruhmu menandatangani perjanjian ini? Karena anak yang dikandungnya bukan darimu. Pikiran itu benar. Bahkan jika aku tidak menandatangani perjanjian, selama anak itu milikku, dia pasti tidak akan khawatir. Tapi aku masih tidak percaya istriku akan mengkhianatiku. Lagi pula kita bersama selama 10 tahun penuh. 10 tahun. Istriku, sebaiknya perjanjian ini jangan ditandatangani dulu. Kenapa? Apa kamu tidak percaya padaku? Atau kamu sama sekali tidak mencintaiku? Istriku, bukan aku tidak mencintaimu. Jika tak aku menandatangani perjanjian ini, aku tidak akan punya apa-apa. Seorang pria yang terpenting adalah uang. Aku tidak punya uang. Bagaimana aku bisa merawatmu dan anak? Istriku, bagaimana kalau begini? Aku akan mentransfer sepertiga dari hartaku dulu padamu. Kamu tenang melahirkan. Setelah anak lahir, aku akan memberikan sisanya padamu. Bagaimana menurutmu? Sayang, uang itu sudah aku suruh Laojo transfer. Kamu tenang saja melahirkan. Aku sudah terima, Mas. Kamu baik sekali. Wang Li, aku tahu Xiao Shui suruh kamu tanda tangan perjanjian. Kamu tidak mau? Tapi aku sebagai orang tua tetap ingin bicara denganmu. Xiao Shui kan perempuan, tidak punya kemampuan kerja. Kalau nanti kamu tinggalkan dia seorang diri bawa anak, bagaimana bisa hidup? Ibu. Maksud ibu apa? Jangan salahkan ibu yang banyak bicara. Dulu kamu cuma pegawai kantor biasa. Sekarang jadi bos besar. Xiao Shui takut kamu punya uang jadi selingkuh. Demi anaknya, juga demi dirinya sendiri. Dia begitu ngotot suruh kamu tanda tangan perjanjian. Iya, Wang Li. Laki-laki kalau punya uang langsung jadi jahat. Xiao Shui sama kamu 10 tahun sudah bukan. Gadis muda cantik yang dulu. Kamu tidak serahkan uang padanya, dia tidak punya rasa aman. Diberitakan bilang, banyak laki-laki kalau punya uang tinggalkan istri dan anak. Xiao Shui lakukan ini memang cuma demi anak, sekaligus juga demi dirinya sendiri. Aku harap kamu bisa mengerti. Maksud paman dan tante, takut aku punya uang jadi berubah hati, tinggalkan Xiao Shui dan anak dalam perutnya. Jadi, Xiao Shui ngotot suruh aku tanda tangan perjanjian, karena ini. Mas, apa kamu tidak akan bosan sama aku? Aku sudah mau 40 tahun setelah melahirkan. Kalau kamu tinggalkan aku dan anak, kabur? Sayang, masa sih? Kamu tenang, asalkan kamu tidak lakukan hal yang menyakitiku, aku tidak akan pernah tinggalkan kamu. Baiklah, pokoknya kamu sudah memberikan sepertiga harta padaku, membuatku punya rasa aman. Mulai sekarang aku tenang melahirkan anak untukmu. Baik. Oh iya, Mas. Aku masih harus pulang merawat ayahku beberapa hari. Hari-hari ini tidak bisa temani kamu. Aku tahu. Ibu, ayo kita pergi. Bodoh, Ayah. Kamu tiba-tiba sepertiga hartamu serahkan. Kamu bodoh sekali. Sekarang kamu benar-benar tidak tertolong. Apa maksudmu? Istriku sudah bilang, berikan sepertiga harta padanya. Itu untuk anak kita nanti, supaya dia merasa aman. Kamu mau memecah belah lagi, ya? Ayah, apakah susah sekali percaya padaku? Tunggu saja, nanti kamu akan menyesal. Hei Laojo. Pak Wang, ada yang mau saya bicarakan. Bilang. Kemarin, Nyonya diam-diam mentransfer 30 juta dari rekening Anda. Anda menyuruh saya menyelidiki kemana uang itu pergi. Saya periksa dan ternyata uang itu ditransfer ke sebuah rekening bernama Yayasan Dana Medis. Sama sekali tidak dipakai untuk operasi ayah mertua Anda. Yayasan Dana Medis? Apa itu? Pak Wang, setahu saya, Yayasan Dana Medis seperti ini kebanyakan dipakai untuk penggalangan dana ilegal, tidak diawasi oleh kantor pajak sama sekali. Nyonya Anda mentransfer uang ke rekening yayasan seperti ini jelas punya maksud lain. Pak Wang, saya sarankan Anda waspada. Jangan sampai suatu hari Anda terseret oleh Nyonya. Tidak baik jika Anda masuk penjara. Laojo, saya perintahkan kamu selidiki masalah ini sampai tuntas. Cari tahu istriku menggunakan 30 juta itu untuk apa sebenarnya. Jika dia melakukan hal lain, kamu segera lapor polisi. Baik Pak Wang, saya akan lakukan sekarang.
Istriku. Bohong lagi. Kamu pakai 30 juta itu buat apa? Jangan-jangan bener-bener dikasih ke Ryan Sutanto si brengsek itu buat beli mobil ya. Kalau benar begitu, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Ryan Sutanto ini membeli Maserati sok-sokan posting beberapa kali di status. Takut orang lain nggak tahu ya. Yang penting uang untuk beli mobil adalah uangku. Kalau suara hati itu benar, aku jadi orang bodoh banget 30 juta loh dikasih ke orang lain. Nggak bisa. Aku harus tanya dia. Pasti uang ini dari istriku diam-diam dikasih ke dia. Ryan Sutanto, hebat ya sudah beli Maserati, mobil ini pasti mahal kan? Ya, Wangli, mobil ini mahal banget, lebih dari 20 juta. Memang cukup mahal. Aku penasaran, kamu dapat uang dari mana buat beli mobil? Ini nggak enak aku bilang, pokoknya aku nabung sendiri. Ryan Sutanto ini jelas pakai uangku malah bilang beli sendiri. Nggak tahu malu. Ryan Sutanto, aku bisa ikut reuni kamu? Aku mau lihat mobil barumu. Nggak bisa, ini reuni teman sekelas. Meskipun kita sahabat sejak kecil, tapi reuni kalau kamu datang mereka nggak kenal kamu. Ryan Sutanto ini beli mobil baru nggak boleh lihat. Pasti kamu merasa bersalah. Aku malah mau lihat kamu pakai uang siapa beli mobil. Status yang diposting Ryan Sutanto sepertinya di sini. Istri. Kamu ternyata masuk restoran sama Ryan Sutanto? Kalian mau ngapain sih? Hei sayang, kamu di mana? Mas, aku di rumah ayahku. Ada apa? Jelas-jelas diam-diam ketemu pria lain di belakangku. Beraninya bohong sama aku. Gak apa-apa, aku cuman khawatir aja. Kapan pulang? Aku kangen banget. 2 hari lagi, ayahku masih perlu diurus. Kalau nggak ada apa-apa, aku tutup dulu. Kalian berdua, jangan-jangan beneran diam-diam melakukan hal itu? Dulu kamu sama Ryan Sutanto di hotel, aku nggak sempat tangkap. Sekarang lihat gimana kamu jelasin. Berhenti, mau apa? Permisi, mau cari seseorang, ada temanku di dalam. Cari orang. Maaf, di sini nggak terima orang luar. Kamu nggak boleh masuk. Maksudnya, restoran kalian sombong banget. Aku cuma mau cari orang, aku nggak melanggar hukum. Kenapa nggak boleh masuk? Aturan ya, aturan. Restoran kami butuh member untuk masuk. Kalau beneran ada teman di dalam, suruh dia keluar. Kelihatannya kamu maling. Gerak-gerik mencurigakan. Bilang siapa maling? Percaya nggak aku laporin kamu? Lapor aja, takut apa? Kamu? Ada apa? Kenapa ribut di luar? Bos, ada orang mau masuk restoran kita, tapi dia nggak punya kartu member. Menurutku dia kayak bukan orang baik. Apa? Ada kejadian begitu? Kamu adalah Pak Wang Astaga. Panglin? Nggak nyangka ketemu kamu di sini. Sejak lulus kuliah pertama kali kita bertemu kan? Kudengar kamu beberapa tahun ini sukses, sekarang jadi bos. Enggak keberuntungan berkat orang lain. Kok hari ini ke sini? Ada urusan? Oh iya, aku kesini cari orang mau tanya kamu. Di sini ada tamu bernama Ryan Sutanto yang pesan ruang pribadi. Oh dia pelit banget. Jangan-jangan kamu datang ke pestanya? Bisa dibilang gitu. Kamu kenal dia? Enggak, tapi ku dengar dia baru dapat rezeki besar, beli mobil mewah, terus besar-besaran cari belasan orang datang ke pestanya. Kukira dia kaya raya. Ternyata belasan orang pesan yang paling kecil di hotel kita 1 ruang. Terus pesan kurang dari 10 menu, katanya pesan banyak mubazir. Menurutku sih pelit banget. Oh gitu. Ya memang pelit omong-omong. Aku mau tanya, di sampingnya ada wanita hamil. Sepertinya ada yang hamil.
Itu pasti istrinya. Kudengar dia beli mobil mewah, itu semua istrinya yang beliin. Menurutku mungkin dia hidup dari istri. Bang Lin. Wanita hamil di sampingnya. Apakah ini orangnya? Iya, itu dia. Ini istri Ryan Sutanto. Iya, itu dia. Aku ingat istri Ryan Sutanto adalah dia. Sepertinya uang untuk membeli mobil Ryan juga dari istrinya. Kamu yakin wanita di sampingnya itu adalah dia? Aku yakin. Dulu waktu Ryan datang ke hotel kita saat memesan ruang VIP, wanita ini yang menemaninya. Mereka berdua mesra sekali. Wanita ini bukan istrinya, siapa lagi? Sarah Tanjaya, tak kira kau benar-benar mengkhianatiku. Aku sudah baik padamu, kau malah mengambil uangku untuk memelihara pria simpanan di luar. Wang, kau tidak biasa. Kau kenal wanita ini? Lin, jujurnya, orang ini adalah istriku. Wang, kau bercanda kan? Mustahil. Apa aku terlihat seperti bercanda? Wang, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana istrimu bisa dengan orang lain? Sudahlah, sulit dijelaskan dalam 1-2 kata. Begini Lin, tolong aku. Ryan Sutanto, kau hebat sekali. Setelah lulus kuliah, langsung mengendarai mobil mewah seharga lebih dari 20 juta, apalagi Maserati. Iya, sekarang di kelas kita, kau yang paling sukses. Semua iri padamu. Aku ini 2 tahun ini berbisnis dapat sedikit uang. Ayo makan dan minum, ayo, cepat-cepat. Hei Ryan Sutanto, kamu sudah punya mobil mewah, kenapa masih pelit seperti dulu? Kalian bilang kita lebih dari 10 orang ditempatkan di ruang VIP kecil seperti ini. Makanannya juga sedikit, mana cukup? Iya tuh. Makanannya sedikit, kita banyak orang. Apa kamu meremehkan kami? Hei semuanya. Hari ini kita datang apa untuk makan? Bukankah untuk minum? Iya. Makanannya memang sedikit. Bagaimana kalau pesan nasi? Ryan Sutanto. Tambah 2 menu. Sudah banyak nanti mubazir. Aku yang bayar. Pelayan. Kesini tambah 2 menu. Baik. Sarah Tanjaya. Ternyata benar-benar bersama Ryan Sutanto. Kenapa? Aku sudah baik padamu. Ayah, akhirnya kamu datang. Lihat kan? Ibu bersama Ryan Sutanto. Aku tidak bohong padamu. Iya. Kamu memang tidak bohong. Tapi aku tidak mengerti. Kenapa harus bersama Ryan Sutanto? Apa kekuranganku dibanding Ryan Sutanto? Ayah, inilah yang membuat kamu kalah dari Ryan Sutanto. Kamu tidak mengerti perempuan. Kau tidak tahu apa yang perempuan butuhkan. Meskipun kamu punya uang, tapi biasanya pernahkah kamu benar-benar peduli pada ibu? Sebaliknya, Ryan Sutanto. Dia sudah kenal ibu sejak kuliah. Selama ini dia tetap berhubungan dengan ibu, makanya dia memanfaatkan kesempatan. Semuanya. Aku angkat gelas. Selama ini aku sibuk merintis usaha mengelola perusahaan. Memang aku mengabaikan istriku. Ayah, kamu sudah tahu alasannya. Sekarang kamu bisa bercerai dengan ibu, kan? Aku, Ryan Sutanto, bisa mencapai kesuksesan seperti sekarang. Bukan semata-mata karena usahaku sendiri. Hari ini, aku di depan kalian semua, aku ingin berterima kasih kepada orang yang paling penting dalam hidupku, orang yang paling penting, orang ini. Kamu, pergi sekarang dari sini, cari pengacara yang lebih baik dan bersiaplah untuk menggugat ibu. Tidak. Aku mau di sini. Aku lihat apa yang mereka lakukan. Ryan Sutanto suka pamer, kan? Aku tunggu sampai mereka hampir selesai makan, lalu aku masuk dan membuat keributan. Aku bikin dia malu. Yaitu Sarah Tanjaya. Di ruang VIP itu semuanya teman sekelas Ryan Sutanto kalau kamu masuk dengan paksa. Membuat keributan tidak baik untukmu.
Sebaiknya jangan cepat cari pengacara sekarang. Kita tidak boleh bertindak sembarangan. Semuanya. Jika bukan karena Sarah Tanjaya, aku, Ryan Sutanto, seumur hidupku aku tidak akan bisa mengendarai Maserati. Sarah Tanjaya adalah penolongku. Mari peluk. Lepaskan. Ryan Sutanto sialan. Berani-beraninya merayu istriku. Aku? Kamu siapa? Kamu siapa? Mau apa sih? Kenapa pukul orang? Keluar sekarang. Baik Sarah Tanjaya sekarang tidak pura-pura lagi, ya kan? Di depan mataku melindungi pria lain ini. Mas, kok kamu ngapain kesini? Aku kesini ngapain? Kamu tanya aku ngapain kesini? Aku tanya kamu. Apa kamu yang kasih uang buat Ryan Sutanto beli mobil? Tidak, bukan kamu salah paham, aku tidak melakukan itu. Keadaannya tidak seperti yang kamu bayangkan. Dengar dulu. Ini perutku. Wang Li, kamu gila. Kakak ipar sedang hamil, kamu pukul dia. Kamu salah paham sama kita. Kalian masih pura-pura di sini? Masih pura-pura? Kamu siang bolong bersama istriku ngapain? Dan apa yang kamu katakan tadi? Tanpa istriku. Kamu tidak bisa beli mobil mewah. Aku bilang di rekeningku 30 juta kemana? Ternyata sial, diambil oleh kamu bajingan ini. Kamu bajingan. Ryan Sutanto, makanya aku bilang kok kamu bisa beli mobil mewah. Ternyata jadi simpanan orang. Uang hasil merayu istri orang, Ryan. Tidak kira kamu orang seperti itu, tidak tahu malu. Mas. Tidak, kamu salah paham, aku sungguh tidak melakukan itu. Sarah, aku tidak mau dengar kamu bicara sekarang, diam. Aku mau cerai sama kamu sekarang. Mas, jangan cerai aku, Mas. Aku mohon, aku tidak mengkhianatimu, dengarkan aku dulu ya. Begini penjelasannya. Mas. Sarah. Susah kan mengaku kalau kamu selingkuh? Aku sudah menangkap basah. Kamu masih berbohong. Bukan begitu, Mas. Aku tidak. Wang Li, kok bisa kamu perlakukan kakak ipar seperti ini? Kamu benar-benar salah paham pada kami. Ryan, kamu main sandiwara ya? Suaminya sudah datang ke sini, kamu masih tidak mengaku? Iya, kamu anak miskin dari desa. Kok bisa punya mobil mewah begini? Ternyata duit hasil jual diri Ryan kamu benar-benar bikin kita semua mantan teman sekelas malu besar. Betul, memalukan sekali. Memalukan, ayo. Ayo cepat, rekam dan upload ke internet. Bro, tenang aja. Kita semua orang yang tahu aturan Ryan kan menggoda istrimu. Sekarang kita upload ke internet. Upload ke status, biar dia hancur reputasinya. Biar kamu lega. Gus, kalian lebih punya hati daripada dia? Ayo. Rekam dia. Pria ini namanya Ryan menggoda istriku mengkhianati aku. Istriku pakai uangku 30 juta buat belikan dia mobil. 30 juta loh. Kalian semua nilai sendiri. Kalian ngapain? Kita kan teman sekelas, kalian tidak bantu, sudah malah ngomong seenaknya. Jangan rekam. Marah ya? Mas, aku mohon. Suruh mereka berhenti merekam. Mas, kamu benar-benar salah paham padaku. Aku tidak membelikan mobil untuk Ryan Sutanto. Aku tidak. Kamu suruh mereka matikan kameranya. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Aku akan menyesal? Menurutku yang menyesal itu kamu. Ada apa? Sayang sama pria simpananmu ya? Kamu tidak ingin mereka memvideokannya. Aku malah ingin mereka memvideokannya. Ayo, dekatkan kamera. Cepat ambil gambarnya. Rekam wanita ini juga. Benar-benar pasangan selingkuh. Wang Li,
Kamu dengar penjelasanku sebentar. Mati aja kamu. Penjelasan ibumu. Kalian lihat semuanya. Inilah akibatnya kalau menggoda istri orang. Hahaha, pantas. Kamu gila. Cepat lepaskan suamiku. Kamu orang gila. Kamu sudah memukuli suamiku sampai jadi begini. Dia hanya menyewa mobil mewah saja. Apa salahnya padamu? Apa katamu? Mobilnya itu sewaan. Ternyata sewaan, kukira beli. Yaitu dia hanya ingin menyewa mobil mewah untuk pamer di depan teman-teman. Apa perlu separah itu? Kalau saja Sarah Tanjaya tidak menelepon dan memanggilku ke sini hari ini, suamiku mungkin sudah kamu pukul sampai mati. Mas, kamu benar-benar salah paham padaku. Aku tidak membelikan mobil untuk Ryan Sutanto. Mobil ini, dia yang menyewanya. Pak, jangan percaya mereka. Mereka membohongimu. Kalau mobil mereka sewa, maka suruh mereka tunjukkan buktinya dong. Betul. Bukti? Kamu bilang mobil di postingan medsosnya itu sewa. Buktinya? Mau bukti? Ya, ini buktinya. Lihat sendiri. Ternyata ada kontraknya. Mobil Ryan Sutanto ini ternyata benar sewa. Wang Li. Wang Li. Kali ini kamu puas? Kita berdua bermain bersama sejak kecil sampai besar. Aku selalu menganggapmu sebagai sahabat terbaikku. Kamu hari ini membuatku malu besar. Sekarang di media sosialku semua orang tahu mobilku ini adalah sewa. Yang mereka katakan benar, aku benar-benar salah paham pada mereka. Apa aku tertipu lagi oleh suara hati itu? Pak, percayalah padaku. Mereka bersekongkol untuk membohongimu. Kontrak ini palsu. Coba pikirkan. Bahkan jika Ryan Sutanto benar-benar menyewa mobil, tapi dia tadi memegang tangan Mama, begitu dekat dengan Mama, kamu yakin tidak ada sesuatu yang mencurigakan di antara mereka? Iya dong. Tadi Ryan Sutanto dan istriku bermesraan, aku melihat semuanya. Dan Ryan Sutanto juga bilang baru bisa membeli mobil karena istriku. Pasti ada sesuatu di antara mereka. Ryan Sutanto. Ternyata mobil itu sewaan bikin kita iri setengah mati. Ternyata dia penipu. Iya, kamu tidak hanya menipu, tapi juga menggoda istri orang. Kamu tidak tahu malu. Siapa yang menggoda istri orang? Kalian punya bukti? Kalau tidak ada bukti, diam. Meskipun kamu tidak menggoda istri orang, tapi menipu juga salahmu. Aku bilang kamu seorang anak miskin dari desa. Mana mampu beli mobil semahal ini? Iya, kamu hanya suka pamer pantasan. Orang desa kenapa? Aku besar di desa, apa aku melanggar hukum? Waktu sekolah, kalian semua meremehkanku. Aku cuma ingin sewa mobil, aku cuma ingin pamer. Siapa yang aku ganggu? Wang Li. Aku cuma sewa mobil. Kenapa kamu perlakukan aku begini? Kenapa? Karena kamu cium istriku. Dan tadi kamu duduk di sini terus bilang, tanpa istriku kamu tidak mampu beli mobil mewah ini. Ayo jelaskan padaku, apa maksud kalimat itu? Maksudnya apa? Wang Li, kamu belum malu? Dia berterima kasih padaku karena aku yang perkenalkan agennya, jadi dia berterima kasih padaku. Benar, aku bisa buktikan yang dikatakan Sarah Tanjaya benar. Waktu sewa mobil agennya ada, aku juga ada. Aku bisa buktikan suamiku dan Sarah Tanjaya pasti tidak bersalah. Hal seperti ini, aku sebagai istri masa harus melindungi suami sendiri? Kalian Wang Li. Kita berdua teman kecil. Apa perlu aku bohong padamu? Ya, aku pegang tangan Sarah Tanjaya itu salahku. Aku minta maaf, boleh? Aku minta maaf ya. Hei, Ryan Sutanto, jangan begitu. Ini bukan salahmu, Mas. Ryan, cepat bangun. Kamu cepat bangun. Aku yang salah. Aku tidak seharusnya materialistis. Aku tidak seharusnya jadi penakut. Aku memang tidak sebaik kamu. 10 tahun lalu kita semua sama. Tidak ada yang merendahkan satu sama lain. Sekarang kamu sukses. Wang Li, kamu jadi bos besar. Kamu meremehkan teman kecilmu ini.
Aku takut padamu tahu kalau mobil ini sewaan. Makan malam ini aku tidak mengundangmu. Aku miskin, apa kalian bisa meremehkanku, Wang Li? Dan kalian semua. Aku miskin, Wang Li bisa memukulku? Aku benar-benar salah. Aku salah paham sama istriku dan Ryan dan membuat Ryan malu di depan umum. Aku benar-benar tidak berguna. Sial, semua gara-gara suara hati itu. Salahnya suara hati itu. Di mana suara hati itu? Di mana kau sebenarnya? Kenapa harus berulang kali berkali-kali membohongiku? Kenapa sekarang kamu diam saja? Mas, aku sakit, Mas. Sayang. Sayang, apa kabarmu? Wang Li, aku bilang padamu. Itu tamparanmu pada kakak ipar tadi. Kakak ipar mengalami masalah kandungan. Lihat, darah Saratanjaya, dia berdarah. Sayang, cepat. Aduh, tidak baik. Sayang, cepat bawa ke rumah sakit. Bertahanlah. Sayang. Untung kalian cepat mengantarnya ke sini. Kalau enggak, ibu hamil dan bayinya enggak akan selamat di rumah sakit ini. Jangan ceroboh lagi ya ke depannya. Kamu harus jaga dia baik-baik, jangan sampai dia keguguran. Baik dok, tenang saja, aku pasti jaga istriku. Syukurlah Mbak Ipar nggak apa-apa, Wang Li. Kamu bisa nggak sih lebih baik ke Mbak Ipar? Usianya udah 40 tahun susah payah hamil, tapi kamu malah curiga melulu. Kamu nyaris membunuhnya, tahu nggak sih? Iya, Wang Li. Saratanjaya itu perempuan baik kok, bisa nikah sama kamu, suami yang penuh curiga begini. Kalau aku jadi, dia mending loncat dari gedung daripada hidup. Mas. Sayang, kamu sadar gimana rasanya? Perut masih sakit? Udah nggak sakit. Bayi kita gimana? Tenang, kata dokter bayinya sehat. Sayang, maaf ya. Aku nggak boleh curiga sama kamu. Mas, akhir-akhir ini kamu kenapa sih sering curiga melulu? Sebenarnya ada apa? Sampai segitunya curiga sama aku. Dulu kamu nggak begini. Sayang. Sekarang ini apa aku harus ngomong soal bisa dengar suara hati janin sama istri? Aku sudah salah sangka dia berkali-kali. Kalau bukan karena suara hati itu, istriku nggak akan masuk rumah sakit. Suara hati itu pasti ada masalah. Sayang. Sebenarnya, aku bisa dengar suara dari dalam perutmu. Sayang. Sebenarnya, aku bisa mendengar di dalam perutmu. Papa, kamu tidak boleh membocorkan rahasia kita. Kalau kamu membocorkan soal suara yang kamu dengar, ibu pasti akan mencelakaiku. Aku akan mati. Suamiku, kamu bilang bisa mendengar apa? Jika suara hati ini benar, mungkin istriku akan menggugurkan bayi dalam perutnya? Tidak mungkin dengan kepribadian istriku, mana mungkin dia melakukan hal seperti itu. Pasti suara hati itu sengaja menjebakku. Dia pasti bukan anak dalam perut istriku. Papa, aku benar-benar bayi dalam perut ibu. Aku tidak ingin mati. Jangan pernah membocorkan rahasia percakapan kita. Jangan coba-coba membohongiku. Bukankah kamu bilang sebelumnya istriku sudah mengkhianatiku? Jika dia benar-benar mengkhianatiku, maka dia tidak mungkin menggugurkanmu. Dia menggugurkanmu, lalu bagaimana dia bisa mengambil semua hartaku? Kamu pembohong. Papa, kamu harus percaya padaku. 30 juta di rekeningmu. Apa kamu tidak ingin tahu kemana perginya? Bukankah asistenmu sudah bilang 30 juta itu ditransfer ibu ke sebuah yayasan dana medis? Yayasan dana medis itu sebenarnya? Halo Pak Wang, hal yang Bapak minta saya selidiki sebelumnya sudah selesai saya selidiki. Yayasan dana medis itu saya yang keliru, Ibu memang menggunakan uang itu untuk mengobati ayah, maaf sudah bikin salah paham. Oh begitu. Baik, saya mengerti. Sayang. Kamu mungkin nggak percaya. Aku bisa mendengar suara hati janin di perutmu. Aku bisa dengar dari dalam perutmu suara janin. Wang Li, sudah jam berapa ini kamu masih bercanda? Kalau kamu bisa dengar suara janin, aku juga bisa dengar suara Tuhan. Iya, Wang Li, leluconmu sama sekali tidak lucu. Itu orang yang tidak tahu pasti kira kamu gila. Su, maksudmu apa sih? Anak di perutku belum lahir, bagaimana kamu bisa dengar suaranya? Percaya atau tidak yang kukatakan ini benar.
Beberapa hari ini aku terus mendengar suara janin di perutmu. Dia juga bilang padaku. Kamu sudah mengkhianatiku. Dan sering diam-diam bertemu dengan Ryan Sutanto, makanya aku... Jadi kamu curiga aku selingkuh dengan kakak ipar? Alasanmu terlalu dibuat-buat, mana ada hal seperti itu di dunia. Iya, Wangli, apa kamu mengalami gangguan jiwa sampai mengalami halusinasi? Ini namanya halusinasi auditori. Halusinasi auditori. Su, apa akhir-akhir ini stresmu terlalu berat? Makanya aku bilang kenapa kamu selalu curiga dan paranoid. Bagaimana kalau kita segera periksa ke dokter? Baik, istri. Aku ikut kata-katamu. Dokter, bagaimana keadaan suamiku? Tidak ada masalah dengan tubuhnya, kan? Kondisi Tuan Wang sangat parah. Apa? Dokter. Bos yang pembadan. Tubuhku seharusnya tidak masalah, kan? Jangan menakutiku. Tuan Wang, berdasarkan pemeriksaan rumah sakit kami, otak Anda mengalami halusinasi pendengaran parah. Jika tidak diobati, halusinasi pendengaran akan semakin parah. Pada saat itu akan langsung mempengaruhi kehidupan Anda. Ini... Dokter, maksudmu suamiku menderita gangguan jiwa? Benar. Saat Anda datang untuk pemeriksaan, Anda juga mengatakan Tuan Wang bisa langsung mendengar suara hati janin di perut Anda. Ini sudah pasti hal yang tidak ilmiah, jadi hanya mungkin gangguan jiwa. Dokter, lalu apa yang harus kulakukan? Aku tidak akan seperti di sinetron itu, seperti orang gangguan jiwa yang menjadi gila di mana-mana. Ini akan kubicarakan nanti denganmu. Nyonya Tang, kau ikut aku keluar sebentar. Aku ada bicara denganmu. Baik. Ternyata aku yang menderita gangguan jiwa. Pantas aku bisa mendengar suara bayi di perut istriku. Ternyata semua ini hanya halusinasiku. Ayah kau tidak menderita gangguan jiwa. Kau telah dijebak. Apa katamu? Apa katamu? Kok kamu lagi? Kok kamu tidak bisa pergi? Tidak. Dokter bilang, kamu adalah halusinasiku. Kenapa aku berhalusinasi lagi? Apa yang harus kulakukan? Ayah, kamu sama sekali tidak sakit jiwa. Semua ini adalah ulah ibu dan Ryan Sutanto konspirasi mereka. Aku bilang padamu mereka sengaja membuatmu mengatakan dalam hatimu rahasia suara hati yang kamu dengar. Dengan begitu mereka punya alasan untuk memasukkanmu ke rumah sakit jiwa. Aku tidak percaya. Kamu terus menipuku berkali-kali. Kamu adalah halusinasiku. Aku tidak akan percaya lagi padamu. Ayah, kamu benar-benar bodoh. Aku sangat kecewa padamu. Kalau saja kamu percaya padaku dari awal, hal-hal ini tidak akan terjadi. Aku bantu kamu sekali lagi, aku bilang padamu. Sebentar lagi, ibu akan masuk menipumu minum obat. Setelah minum obat, kamu akan pingsan. Lalu dokter akan mengirimmu ke rumah sakit jiwa. Kamu akan selesai saat itu. Kalau saya tidak mau dengar, tidak mau... Pasti kamu berbohong padaku. Kamu adalah halusinasiku. Aku tidak ingin mendengarmu bicara lagi. Pergi kau. Aku tidak mau dengar. Aku tidak mau dengar. Aku tidak mau dengar. Sayang, ada apa denganmu? Istriku. Mungkin kamu tidak percaya. Tadi aku mendengar lagi suara bayi itu. Dia bilang, kamu akan mengirimku ke rumah sakit jiwa. Sayang, kamu berkhayal lagi. Mana mungkin istri mencelakaimu? Apa halusinasimu kambuh lagi? Sini. Minum air ini. Istri akan ambilkan obatmu. Lalu kita pulang dan istirahat. Ayah. Iya, airnya bermasalah. Di mana aku ini?
Tempat apa ini? Kalian siapa? Siapa yang menyuruh kalian membawaku ke sini? Wang Li laki-laki 35 tahun. Setelah diperiksa menderita gangguan jiwa berat, perlu menjalani perawatan di rumah sakit kami. Perawatan gangguan jiwa selama 10 tahun. Wang Li, bekerja samalah dengan baik dalam perawatan ini. Ini rumah sakit jiwa. Siapa yang menyuruh kalian membawaku ke sini? Aku tidak mau di sini. Aku mau pulang. Aku mau kembali. Kamu tenang saja. Sejujurnya, yang memasukkanmu ke rumah sakit jiwa adalah istrimu sendiri. Selama 10 tahun ke depan, kamu akan dengan tenang di rumah sakit kami menjalani perawatan. Tidak mungkin. Istriku tidak mungkin melakukan hal itu. Kamu pasti berbohong padaku, kan? Cepat keluarkan aku mau mencari istriku, lepaskan aku. Jangan. Jangan. Hei, mau kemana? Kamu harus minum obat. Aku tidak mau. Lihat kamu kambuh kan? Aku tidak mau. Kamu memang kambuh. Aku tidak mau. Kamu berbaring, jangan bergerak, jangan nak. Sampai Yung. Berhenti. Berhenti. Jangan bergerak, berbaring. Cepat. Aku tidak gila, aku tidak tahan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku tidak gila. Lepaskan aku. Kalian tidak bisa mengurungku di sini. Lepaskan aku. Kamu terus menipuku berulang kali. Kamu hanya halusinasiku. Aku tidak akan percaya padamu lagi. Ayah, kamu benar-benar bodoh. Aku sangat kecewa padamu. Jika kamu percaya padaku lebih awal, hal-hal ini tidak akan terjadi. Aku akan membantumu sekali lagi. Yang terakhir, aku beritahu kamu, sebentar lagi ibu akan masuk dan membohongimu untuk minum obat. Setelah minum obat, kamu akan pingsan, lalu dokter akan membawamu ke rumah sakit jiwa. Saat itu kamu akan selesai. Aku tidak mau dengar, tidak mau. Kamu pasti berbohong padaku. Kamu hanya halusinasiku. Aku tidak ingin mendengarmu lagi. Enyahlah kau. Ternyata apa yang dikatakan suara hati itu benar, istriku. Benar-benar akan mengirimku ke rumah sakit jiwa. Suara hatilah yang membantuku. Ternyata, istriku sudah mengkhianatiku sejak lama. Jika tahu begini, seharusnya aku cepat-cepat cerai dengannya. Agar tidak berakhir seperti ini. Sungguh bodoh. Pak Wang, apakah kamu di dalam? Suara ini kok familiar banget. Pak Wang, apa Anda di dalam? Zhou, tuh Zhou. Zhou, aku di sini. Pak Wang, pelan-pelan. Aku susah payah bisa masuk. Tunggu sebentar, aku akan bukakan pintu sekarang. Zhou, benar kamu? Syukurlah aku selamat. Pak Wang, cari kamu susah banget. Aku sudah cari ke banyak rumah sakit jiwa, akhirnya ketemu. Zhou, cepat bantu aku lapor polisi. Itu istriku, dia yang memasukkan aku ke rumah sakit jiwa. Dia mau mencelakakan aku. Maksudmu Nyonya? Tidak mungkin, Nyonya tidak akan pernah mencelakaimu. Kenapa tidak mungkin? Tanpa dia, masa aku bisa masuk rumah sakit jiwa? Nanti kalau aku keluar, pasti aku ceraikan dia. Hei, tidak. Pak Wang, saya pikir Anda salah paham. Saya bilang, yang benar-benar mencelakakan Anda bukan istri Anda, tapi wakil direktur perusahaan kita, Kevin Halim. Kevin? Begini ceritanya. Pak Kevin, sesuai instruksi Anda, kami berhasil memasukkan Wang Li ke rumah sakit jiwa. Mulai sekarang, posisi bos perusahaan adalah Anda. Kerja bagus. Lumayan akhirnya Wang Li masuk. Tidak sia-sia kita main sandiwara. 2 juta ini anggap saja sebagai hadiah kalian. Terima kasih, Pak Kevin. Kaya. Jadi maksudmu, Ryan Sutanto dan Kevin Halim bersekongkol? Benar Pak Wang.
Saya juga tidak sengaja mendengarnya. Aku tanya, akhir-akhir ini kau bisa mendengar suara hati janin di perut istriku? Ya, halusinasi pendengaran. Dokter bilang aku terus mengalami halusinasi pendengaran. Tapi aku benar-benar tidak bisa membedakan suara hati bayi itu. Apakah itu halusinasi pendengaranku? Aku beritahu kau, suara hati itu palsu. Apa? Itu Kevin Halim dengan cara khusus yang membuat halusinasi untukmu. Kalau tidak percaya, lihat giok di tubuhmu. Giok? Masuk. Pak Wang, saya dengar istri Anda hamil. Selamat ya. Iya, memang ada. Kenapa ada urusan? Oh, Pak Wang, ini Tata dari luar negeri membeli sebuah giok hetian. Giok ini dapat memberkati Anda agar keinginan terkabul dan keturunan selamat. Ini sebagai untuk Anda dan calon anak Anda, sedikit tanda hati. Semoga Anda bersedia menerimanya. Sungguh giok yang bagus. Saya sangat suka. Baik, kalau begitu saya terima. Terima kasih. Saya tidak sengaja mendengar pembicaraan antara Kevin Halim dan Ryan Sutanto. Kevin Halim bilang, dia melalui giok ini bisa dari jarak jauh mengganggu otakmu, membuatmu halusinasi, membuatmu mendengar suara seperti janin. Sementara Ryan Sutanto dan Mona Lestari, mereka adalah kaki tangan yang dibayar oleh Kevin Halim. Ternyata begitu. Ternyata begitu. Ryan dan mereka sengaja membuatku curiga pada istriku, lalu menunggu aku. Sampai aku tidak tahan mengungkapkan bahwa aku bisa mendengar isi hati bayi dan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengirimku ke rumah sakit jiwa. Benar, entah kau percaya pada isi hatinya atau tidak percaya sekalipun, kau akan tetap rugi. Semua ini adalah konspirasi Kevin. Tidak. Lalu bagaimana dengan istriku? Kenapa istriku mengirimku ke rumah sakit jiwa? Apa hubungannya dengan Kevin? Ibu tidak bersalah. Dia terlalu baik dan polos. Ryan dan Mona memanfaatkan hubungan mereka dengannya, membujuknya bahwa penyakitmu parah. Jadi dia membuatmu pingsan dan mengirimmu ke rumah sakit jiwa untuk dirawat. Sebenarnya, ibu hanya dimanfaatkan saja. Sarah, suamimu sakit parah. Sekarang satu-satunya cara adalah memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Kalau tidak, dia akan terus mencurigaimu, bahkan memukulmu. Kau pasti tidak mau terus disalahpahami olehnya dan akhirnya ditinggalkan, kan? Jadi, Mona, apa yang kau katakan itu benar? tentu saja, kau sudah dengar kata dokter, suamimu memang sakit jiwa. Jika tidak segera dimasukkan ke rumah sakit jiwa, suatu hari nanti dia bisa mengamuk, melukaimu. Dan anak dalam kandunganmu, bagaimana? Kau tidak memikirkan dirimu sendiri, setidaknya pikirkan anakmu. Dengar ya, antarkan segelas air ini padanya, suruh dia minum. Baiklah. Maaf suami. Demi anak kita, aku harus merendahkanmu sebentar. Kevin, kau bajingan. Demi posisi direktur perusahaan berani menjebak aku. So, Aiko. Sekarang kita cari mereka dan balas dendam. Baik. Wang Li. Sudah bertahun-tahun. Akhirnya aku berhasil mengalahkanmu. Menjadi direktur perusahaan ini. Sekarang perusahaan ini akhirnya menjadi milikku. Pak Halim, kalau bukan karena kami yang menjebak Wang Li untukmu, membuatnya curiga istrinya selingkuh, dia juga tidak akan merasa dirinya sakit jiwa, akhirnya malah masuk rumah sakit jiwa. Menurut Anda, apakah pantas memberi kami hadiah? Kenapa? Apa kalian merasa uang yang aku berikan terlalu sedikit ya? Bukankah aku sudah memberi kalian bayaran? Apalagi yang kalian inginkan? Pak Halim, lihat anakku ini, sebentar lagi akan lahir. Di rumah ini banyak sekali kebutuhan yang mengeluarkan uang. 2 juta mana cukup untuk kami? Bagaimana kalau Bapak tambah sedikit? Manusia serakah tidak pernah puas. Mengingat kalian bekerja dengan baik, aku akan menyuruh sekretarisku memberi kalian 2 juta lagi. Wow. Kevin Halim. Jadi sudah jadi direktur ya? Kelihatannya kamu sangat bangga ya?
Wang Li, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu di rumah sakit jiwa? Benar. Berkat dirimu. Seharusnya aku memang di rumah sakit jiwa, tapi Lao Zhou menyelamatkanku. Sepertinya kamu kecewa ya? Kevin Halim, kamu sebagai wakil direktur perusahaan tidak membantu direktur Wang dengan baik, malah berani berkomplot melawan direktur Wang. Apa kamu tidak punya hati nurani? Kalau sadar, sekarang pergi ke polisi menyerahkan diri. Kalau tidak... Lao Zhou, jangan kira kamu sekretaris Wang Li aku takut padamu. Kamu paling-paling hanyalah seekor anjing, Wang Li. Apa hakmu berteriak-teriak di sini padaku? Kalian tahu kebenaran lalu apa? Tidak ada bukti. Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Aku beritahu kalian. Sekarang bos perusahaan ini adalah aku. Kamu Wang Li, apa dirimu? Sekarang keluar dari perusahaanku. Siapa bilang? Kami tidak punya bukti. Apa maksudmu? Kawan polisi, silakan masuk. Lepaskan aku kan hamil. Kalian mau apa? Atas dasar apa menangkapku? Ini penyadap. Kapan kalian memasang benda ini di kantorku? Sebagai sekretaris Pak Wang, setelah menemukan kebenaran, tentu harus segera mencari cara untuk menyimpan bukti. Penyadap ini sudah lama kupasang. Kau sendiri yang ceroboh, tidak bisa menyalahkan siapapun. Isi pembicaraanmu tadi semua sudah kurekam. Apa? Kalian berani menjebakku, kau bajingan. Bukan Wang Li? Bukankah kita bersaudara? Aku salah, beri aku satu kesempatan lagi. Kumohon, Wang Li. Iya, beri kami kesempatan lagi. Semua ini Kevin Halim, dialah yang menyuruh kami. Kami terpaksa sungguh. Kawan polisi, maaf merepotkan. Bawa mereka bertiga pergi. Wang Li, kau bajingan. Aku tidak akan melepaskanmu. Wang Li, berikan aku satu kesempatan lagi. Wang Li, dengarkan aku. Wang Li. Sedikit lagi. Ayo semangat Nyonya Tang. Bayinya akan segera lahir. Jangan tegang, ikuti aku. Tarik napas dalam, hembus. Tarik, hembus, tarik. Sudah lama, kenapa belum lahir? Istriku tidak apa-apa kan? Tenang Pak Wang, Nyonya dan bayinya akan selamat. Lahir. Seorang laki-laki, ibu dan anak selamat, sudah lahir. Kau dengar, istriku melahirkan. Selamat Pak Wang, kau punya anak. Sayang, Suamiku. Terima kasih sudah berjuang.